Sekolah Bisnis Indonesia. Hari ini Senin 29 Januari 2024 dan semoga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di Zoom meeting malam hari ini. Dan malam hari ini adalah Zoom meeting khusus ya. Biasanya kami mengadakan kelas bimbingan reguler di Sekolah Bisnis Indonesia itu hari Sabtu pagi dari jam 9 sampai jam 11.30. Nah, malam hari ini khusus kelas bimbingannya kami hadirkan mengikuti kesesuaian waktu. Dan kenapa suci Bapak Ibu? Mungkin karena biasanya kalau open plan itu 10 ya. Sengaja kami buka lebih awal dan nanti insya Allah narasumber akan masuk di jam 19.30. Namun sebelumnya tentu nanti akan ada motivasi dan sharing dari founder Sekolah Bisnis Indonesia. Nah, sebelumnya silahkan Bapak Ibu boleh absen di kolom chat yang sudah hadir. Ada dari Palembang Pak Yusuf, terima kasih. Pak Hermoyo dari Bandung, Bapak atau Ibu Fitra Fitrotul, terima kasih juga dari kota mana nih. Yang lain boleh silahkan. SBI kampusnya di mana? Oke. Jadi Sekolah Bisnis Indonesia mungkin ada yang belum kenal ya. Sekolah Bisnis Indonesia adalah sebuah lembaga non formal yang hadir untuk membantu siapapun dan profesi apapun, terutama adalah para pebisnis atau para pelaku usaha, karena tentunya pada saat kita menjalani bisnis banyak memerlukan keilmuan yang memadai, dan keilmuan di sini tentunya bukan hanya keilmuan bisnis, tapi insya Allah juga keilmuan tentang kehidupan. Dan kami sudah membuka kelas reguler dari Januari 2024 ini, bahkan kemarin ada beberapa materi yang sudah kami berikan untuk bonusnya di awal dari Desember ya. Nah, mungkin ada yang dari kelas dari grup WhatsApp Microgroup ya, bahwa ini adalah kelas yang biasanya ini saat ini kegiatannya kami berikan online, yaitu melalui Zoom meeting, dan salah satunya adalah malam hari ini. Dan malam hari ini adalah narasumber yang kami hadirkan, tentunya para pakar yang ahli di bidangnya. Salah satunya adalah malam hari ini, dan insya Allah 12 bulan ke depan kami juga akan menghadirkan narasumber-narasumber baik praktisi maupun akademisi sesuai dengan kurikulum bisnis Indonesia yang akan kami berikan, kami sampaikan selama 12 kali pertemuan. Nah, nanti mungkin lebih detail akan disampaikan oleh founder Sekolah Bisnis Indonesia. Sebelumnya, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak Ibu silahkan nanti boleh siapkan alat tulis untuk mencatat. Dan akhir, mari kita simak terlebih dahulu mengenai Sekolah Bisnis Indonesia dengan narasumber founder Sekolah Bisnis Indonesia, dan beliau adalah seorang bisnis coach yang sudah banyak sekali membantu para pelaku bisnis dan para pelaku usaha. Dan saat ini beliau juga membangun satu program Indonesia Mengaji. Saya serahkan waktunya ke Coach Muhammad Hidayat. Ya, terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam yang istimewa karena kita hadirkan seorang bintang tamu yang merupakan praktisi dalam dunia penjualan ya. Kenapa materi penjualan ini menjadi sangat penting dan disimpan di bagian awal dari seluruh rangkaian pembelajaran di kelas reguler bersama Sekolah Bisnis Indonesia. Karena sahabat semua, sebetulnya kalau kita bicara eh, bagaimana mengawali sebuah bisnis, apalagi kalau kemudian pertanyaan itu dimunculkan, gimana caranya kita bisa berbisnis sementara kita nggak punya modal. Nah, kemampuan menjual itu menjadi satu kemampuan yang bisa menunjang Bapak Ibu semua mengawali sebuah bisnis karena kita bisa saja kemudian bekerja sama dengan pihak lain ya yang punya produk atau punya sesuatu yang bisa kita pasarkan. Nah, berawal dari situlah sebetulnya nanti Bismillah insya Allah gitu ya kita mulai eh, mendapatkan keuntungan dan tentu dari situ kita akan banyak belajar karena sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, belajar tentang sales ini bukanlah sebuah keilmuan yang kemudian kita bisa pelajari semalam ya. Bahkan kalaupun Bapak Ibu diberikan waktu 3 hari gitu ya, 3 hari katakanlah kita training offline gitu ya, 3 hari, tetap saja ilmu sales itu ilmu yang terus berkembang dan kita juga harus terus katakanlah sahabat-sahabat semua untuk terus upgrade diri ya karena contoh misalnya zaman dulu kita tidak mengerti ya apa korelasinya misalnya NLP Neuro Linguistic Programming dengan penjualan tetapi berdasarkan perjalanan waktu ternyata keilmuan yang semula dipelajarinya bukan untuk dunia penjualan ternyata bisa diimplementasikan di dalam dunia penjualan itu yang saya sebut bahwa keilmuan di bidang penjualan itu terus berkembang. Belum lagi kalau kita bicara ada personal selling yang sifatnya individual selling ya, ada juga yang kita bicara tentang ilmu sales sebuah usaha. Ini juga tentu satu keilmuan yang berbeda gitu ya. Karena itulah maka kami menganggap materi sales ini perlu ditempatkan di depan agar siapapun yang sudah nggak sabar mau mulai untuk berbisnis sesungguhnya ya mulai saja gitu ya dengan apa yang sudah diberikan oleh Sekolah Bisnis Indonesia bahkan setelah pertemuan ini nanti insya Allah ya kemarin mohon izin saya tidak bisa menemani karena ada satu hal yang memang urgent untuk saya lakukan tetapi Bismillah insya Allah ya ada dua nanti saya masih punya dua materi terkait dengan sales juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa melengkapi apa yang malam hari ini Bapak Ibu pelajari dan ini belajarnya sekali lagi bukan dari apa ya orang yang baru belajar di dunia sales tapi orang yang pengalaman sudah sangat tinggi. Nah, jam terbangnya sudah sangat tinggi di bidang penjualan dan ya saya yakin ya Bapak Ibu semua kalau mengikuti ini dari awal sampai akhir dan kemudian mempraktekkan apa yang didapatkan, maka mulai besok saja ya atau jangan-jangan kalau mau jualan mulai malam hari ini aja udah bisa jualan tuh gitu ya. Sehingga nggak ada yang namanya menunda gitu ya nggak ada yang namanya menunda if malam hari ini Bapak Ibu semua belajar ya paling telat besok ayo mari kita mulai mulai praktekkan keilmuan yang kita peroleh karena dengan praktek Bapak Ibu semakin bisa mengasah skill yang Bapak Ibu miliki ketika praktek kita bisa kemudian bisa memahami terminologi-terminologi yang bisa jadi kita pelajari di kelas gitu ya jadi kalau dari teoritis, kemudian praktek, atau dari praktek, kemudian kita juga belajar. Nah, dari sini nanti kita uh, akan melengkapi gitu ya, apa yang sudah kita lakukan di lapangan misalnya. Kenapa ya? Kok jualan tim saya tentu pembahasannya jadi berbeda. Kalau kita bicaranya, kenapa penjualan pribadi saya, oke, begitu mengikuti kelas, oh pantesan. Ya, begitu banyak hal yang diabaikan, hal yang sepele, ya, misalnya dalam hal penampilan. Padahal bicara tentang sales, yang pertama harus dibangun adalah building trust. Sementara bisa jadi orang ketika ketemu karena penampilan kita selengean, ya, penampilan kita tidak pantas
Bapak Ibu pakai apa rambutnya acak-acakan, pakai sendal jepit gitu ya. Nah, kemudian juga pakai nggak pakai parfum ya, nggak sadar bahwa dirinya mungkin sudah adaptasi gitu ya, bahwa enggak kok badan saya nggak bau, iya nggak bau kata hidung sendiri gitu ya. Tetapi orang lain bisa jadi, ini dari jarak 1 bahkan 2 meter aja tercium wangi yang tak sedap. Itu jadi bukan karena produknya jelek, karena ya yang sangat diperhatikan, bukan lagi kalau kalau sudah kebauan, bukan bicara visual ya, indera penciuman, itu udah akan membuat orang enggak deh gitu ya. Nah, ini sebuah pembelajaran panjang yang saya sendiri memulai di dunia penjualan itu ya ketika terjun ke dunia bisnis mau tidak mau. Kemudian terjun ke dunia, saya pernah gitu ya, masuk di tim sales. Nah, disitulah saya juga mulai banyak belajar ya, baik belajar di lapangan atau kemudian belajar melalui training-training yang difasilitasi oleh perusahaan. Nah, Bapak Ibu bersama Sekolah Bisnis Indonesia, yuk mari kita terus bertumbuh, tingkatkan kemampuan-kemampuan dasar yang memang harus kita miliki sebagai pengusaha dan tidak menunda. Yuk 2024 ini kita buat sebagai tahun yang berbeda, tahun di mana Bismillah insya Allah impian kita bisa terwujud satu persatu gitu ya. Dan kita terus belajar dan bertumbuh, naik kelas. Semula mungkin Bapak Ibu bisa jadi di awal nggak berani menjual sesuatu yang katakanlah ya secara nilai tinggi gitu ya, secara harga mungkin orang bilang mahal, nggak punya confident level, tapi begitu mau belajar, ya ternyata penjualan sama kok, karena prosesnya sama, ya proses menjual itu sama. Menjual sesuatu dengan harga seorang sales property misalnya ya, menjual rumah yang harganya 200 juta dengan rumah yang harganya 2 miliar, 20 miliar, itu sama gitu ya, prosesnya sama. Kita menjual produk dengan harga katakanlah 100.000 dengan jual produk yang harganya jutaan, prosesnya sama. Mas, Nah, yang membedakan nanti, kalaupun katakanlah persentasenya sama, untungnya sama-sama 10% dari penjualan, ya tentu berbeda. Menjual yang harga 100.000 dengan menjual yang harganya jutaan, misalnya seperti itu. Mas, Nah, jadi ilmu sales, ilmu yang dinamis, ilmu yang menurut saya yakin ya harusnya nggak ada orang yang merasa saya sudah serba tahu, saya sudah eh, pakar di atas pakar gitu ya. Karena apa? Karena ya, ini terus berkembang gitu ya, keilmuan ini terus berkembang, menarik, bahkan kita belajar ilmu tentang manusia kan gitu ya, untuk gimana caranya kita tidak apa ya, penjualan kita selalu diterima misalnya ya, apapun yang kita jual, berapapun harganya, dimanapun kita menjual, dengan harga berapapun, kita mampu menjual produk tersebut. Nah, ini sebuah seni kalau saya sebut ya, menjual adalah art gitu ya, yang kalau kita terus belajar ini sangat-sangat menyenangkan, dan kalau ya, kita belajar Mas, dengan Punten, yes, eh, Pak Dedi udah hadir. alhamdulillah. Mangga, mangga, Bu Ati, Ya, silahkan. ya, selamat malam Pak Dedi. Malam Bu Ati, Coach Hidayat, Bapak Ibu semua, selamat malam. Iya, eh, Waduh, iya, terima kasih apa Pak Dedi. kabar Pak Dedi? Baik, baik Sehat? Coach, baik. Ya, Waduh, senang nih bisa belajar. Udah dari lama nih saya mau belajar. Mudah-mudahan nanti bisa belajar langsung, kopi darat juga, ketemu langsung. Karena, waduh, pokoknya kan dari mulai bukunya, kemudian banyak konten-konten yang juga tentu luar biasa. Ya, pertama saya ucapkan dulu terima kasih nih sudah bersedia hadir di Sekolah Bisnis Indonesia. Pak Dedi, kami berharap Sekolah Bisnis Indonesia ini bisa ikut berkontribusi agar 2045 20% ya dari total penduduk Indonesia bisa jadi entrepreneur. Dan kami yakini seorang entrepreneur itu harus memiliki selling skill yang handal ya. Dan kita akan belajar malam hari ini dengan Pak Dedi langsung, tentu mudah-mudahan tidak hanya di kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita bisa juga, kami semua bisa belajar secara offline, karena tentu berbeda belajar di online dan offline. Sekali lagi Pak Dedi, terima kasih dan mohon doa untuk keberhasilan juga Sekolah Bisnis Indonesia agar bisa meninggalkan legacy terbaik buat bangsa ini. Insya Allah.
Amin. Bu Amin. Ati, dilanjut. Oke, Pak Dedi, terima kasih sudah Siap, Bu join Ati. malam hari ini. Berani nolak saya. Jadi karena beliau yang ngundang, saya pasti hadir ya. Siap, baik Bapak Ibu, salam kenal. Nama saya Deddy Budiman ya. Terima kasih diberikan kesempatan untuk sharing malam hari ini sampai nanti jam 9 ya. Apa namanya, emang lagi padat banget karena besok ada ujian sedikit ya pagi-pagi ya. Ada training lagi. Baik, saya akan mulai saja. Saya akan mulai aja buat Bapak Ibu sekalian. Cuma sebelum mulai nih, karena sebentar ya. Oke, siap. Karena ini semua saya tidak bisa ngeliat mukanya gitu Bapak Ibu ya. Ini kan sekolah bisnis, cuma saya mau tahu dulu apakah orangnya ada apa enggak yang siap untuk dengar sharing gitu Bapak Ibu, buat tulis di chat gitu. Saya ada Pak Deddy di sini, cuma memang lagi belum mandi gitu atau lagi makan gitu ya. Boleh tulis ya, atau tulis saya siap lah, siap gitu, siap. Ya. Coba siap untuk belajar malam hari ini, coba lihat. Takutnya orangnya nggak ada, Coach Hidayat. Ntar kita ngomong bertiga nih, berempat sama Pak Jan sama Pak Arya gitu ya. Yang lain ngomong kemana, kita ngerumpi berlima satu ini ya. Siap, terima kasih yang sudah menjawab. Semoga nanti jualan tambah banyak. Yang belum menjawab saya nggak bisa jawab ya, karena disuruh minta tulis aja agak susah. Siap, terima kasih. Terima kasih ada Pak, ada. Terima kasih Bu Eni, terima kasih. Baik, kita akan mulai ya. Nggak apa-apa, off kamera nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika kita berinteraksi, mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa balas ya chatnya. Kita mulai Bapak Ibu ya. Saya boleh diberikan akses untuk share screen, Bu Ati? Iya, Pak Arya mohon bantu Pak Dedi. Tuh, langsung angkat tangan aja Pak Yusuf. Luar biasa. Tidak bisa, masih belum bisa ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu, karena kita kalau mau jualan memang mesti sabar Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita sabar rezekinya lebih banyak kata Bu Ati, begitu Bu Ati ya. Mohon izin Sudah Pak Siap. Dedi, sudah, silakan. mohon izin sudah. Nah, sudah ya, siap. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas tentang sebuah topik, bagaimana kita bisa menemukan akses untuk bisa meningkatkan penjualan kita. Nah, saya dalam malam hari ini mewakili dari Komisi Komunitas Profesi Sales Indonesia, di mana saya dan Ibu Ati sama-sama kita punya visi yang sama, menjadikan profesi sales sebagai profesi pilihan terbaik. Mungkin Bapak Ibu semua di sini banyak pengusaha, tapi salah satu skill penting yang harus dimiliki adalah untuk bisa jualan gitu ya. Tadi Bu Ati sudah kenalkan, saya adalah seorang sales trainer, jadi memang Bapak Ibu sekalian, saya hanya fokus membawakan training untuk bidang sales. Jadi bidang yang lain saya tidak bahas, hanya fokus di sini. Ini pun sudah kerepotan sekali gitu ya. Nah, ini perusahaan saya, Darab Dinamis, nggak ada yang salah tulis di sini. Karena kalau bahasa Indonesia biasa dinamis pakai I, kalau pakai bahasa Inggris itu dynamic, tapi ini dedinya karena orang Indonesia, DEDY begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini komunitas sales, saya ada sales director Indonesia sama teman-teman director, dan juga saya sangat concern untuk membantu anak-anak SMK pemasaran untuk bisa jualan, makanya kita ada bentuk namanya Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Ini isinya adalah guru-guru SMK marketing di seluruh Indonesia. Nah, ini buku-buku yang sudah saya tulis. Kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar lebih banyak, bisa lihat konten saya di TikTok atau di Instagram, karena hampir setiap hari saya ada buat konten tentang sales, dan semuanya topiknya tentang sales. Oke, itu perkenalan singkat, kita mulai saja Bapak Ibu. Saya mau ajak kita nonton sebuah video, duduknya nyaman, yang enak, sambil ngopi, sambil makan boleh. Kita lihat videonya sama-sama. Ini dia. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get on the floor. Open the door. Wrong voice command. Error. Hey there. With a rock. Open door. Open door. Fire. Higher volume. Fire. Higher. Ya, jadi Bapak sekalian tadi film lucu-lucuan aja. Saya pas nonton ini menarik sekali nih filmnya ya. Lalu saya coba bikin quote dari film tersebut. Without access, you are standing in front of a closed door. Jadi Bapak Ibu, tanpa akses, kita hanya berdiri di depan pintu yang tertutup.
Sedangkan kita kalau mau jualan Bapak Ibu, kita akan mau masuk ke dalam ya, mau ngobrol sama yang punya rumah, mau jelasin bisnis kita. Nah, untuk itu kita butuh akses Bapak Ibu. Karena kalau giginya sakit tadi, nggak bisa Bapak Ibu. Harus punya akses yang benar. Nah, jadi bagaimana kita punya akses yang benar supaya kita bisa jualan lebih banyak Bapak Ibu? Saya coba memikirkan gimana caranya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebuah kalimat yang menarik bahwa sukses itu dianalogikan, digambarkan berada di balik pintu. Untuk bisa mencapainya, maka Bapak Ibu kita semua harus memiliki akses untuk memasukinya. Jadi bayangkan Bapak Ibu dari video tadi, kalau Anda tidak punya akses, maka Anda tidak akan bisa masuk. Entah aksesnya digital atau tidak digital, yang penting Anda punya akses, Bapak Ibu. Dan di Indonesia, akses itu sangat penting. Siapa yang membawa Anda, maka itu punya pengaruh yang sangat besar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki akses supaya bisa jual lebih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sangat suka membuat akronim-akronim supaya gampang diingat gitu ya. Karena saya biasa ngajar sales, Bapak Ibu, orang sales itu ngomong yang susah-susah, yang gampang diingat, jadi pulang habis itu, oh jadi tahu apa yang dipelajari dan apa yang harus dilakukan. Jadi akses itu adalah akronim Bapak Ibu sekalian yang saya buat gitu, saya pikirkan apa nih bagaimana bikin teman-teman sales bisa jualan lebih banyak. Jadi ini singkatannya Bapak Ibu ya. Silakan, mau dihafalin silakan, yang penting ingat bahasa Indonesia akses, yaitu Anda harus punya attitude yang baik. Ya, knowledge, skills, experience, dan terakhir adalah spirit. Saya akan jelaskan satu persatu dalam 1 jam ke depan. Ya, jadi apa sih itu AKSES? Aksesnya bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris, Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan attitude. Kenapa ini penting ya? Kenapa orang kalau mau jualan harus punya attitude yang baik? Nah, Bapak Ibu, ini ada orang namanya Winston Churchill. Beliau pernah mengatakan attitude is a little thing that makes a big difference. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya kurang lebih adalah sikap itu adalah suatu hal yang kecil, tapi bisa membuat dampak yang besar. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya mau nanya dulu nih, Bapak Ibu kenal teh apa enggak nih sama Winston Churchill? Coba boleh tulis di chat Bapak Ibu. Jangan-jangan ini baru pertama kali dengar atau udah kenal gitu ya. Saya akan minta Bapak Ibu terlibat supaya memastikan Bapak Ibu masih ada, tidak tertidur gitu ya. Boleh tulis di chat siapa Winston Churchill. Nanti kalau bisa jawab mungkin boleh minta hadiahnya sama Coach Hidayat atau Ibu Ati, mungkin disediakan hadiah ya. Ya minimal voucher ke Alfamart atau Indomaret 10.000 lumayan ya, atau voucher OVO ya. Silakan, siapakah Winston Churchill Bapak Ibu? PM Inggris, wah luar biasa. Presiden Amerika, terima kasih Bapak Ibu. Apapun jawaban Anda nggak kenal juga nggak apa-apa, ntar saya kenalin Bapak Ibu ya. Ya terima kasih. Apapun jawaban Anda nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau salah pun jangan malu. Karena kita belajar dari malu, Bapak Ibu. Belajar bukan dari malu, belajar dari kesalahan gitu ya. Kalau malu akhirnya nggak belajar. Jadi dari salah kita ingat, oh iya, salah saya jadi ingat. Jadi jangan takut kalau salah Bapak Ibu ya. Kesalahan adalah sebuah pembelajaran. Winston Churchill itu adalah benar Perdana Menteri Inggris. Nah, kita arahnya ya. Jadi ini dia. Saya punya guru, namanya mentor saya, namanya Pak Hadi Irawan. Itu yang punya majalah marketing. Saya setahun terakhir ini intens sama beliau, jadi banyak belajar. Terus beliau sering ngajarin saya dengan cerita, sejarah. Oh, sejarah. Maka karena terinspirasi oleh Pak Hadi Irawan, saya mulai belajar sejarah-sejarah yang menarik untuk diceritakan. Nah, ini sejarah salah satunya. Jadi Winston Churchill ini adalah Perdana Menteri Inggris tahun 40. Artinya beliau sekarang udah nggak ada, Bapak Ibu ya. Kalau mau nemuin dia minta tanda tangan, udah nggak ada orangnya. Nah, waktu itu Perang Dunia Kedua. Ya, Jerman lagi galak-galaknya Bapak Ibu. Ini dia pemimpin Jerman ya, Adolf Hitler. Dia sudah menguasai sebagian besar Eropa. Polandia sudah takluk, Prancis sudah takluk, banyak negara di Eropa sudah takluk. Dan saat itu Jerman mau menginvasi, mau menyerang Inggris. Konon katanya, kalau hitung-hitungan waktu itu Jerman bisa dengan mudah mengalahkan Inggris. Wah, bagaimana ini Bapak Ibu? Jerman mau menaklukkan Inggris. Apa yang dilakukan oleh seorang PM Inggris pada saat itu namanya Winston Churchill. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian apa yang dilakukan oleh Winston Churchill. Ada beberapa kalimat yang bagus sekali dan terkenal sampai hari ini. Daripada saya yang menyampaikan Bapak Ibu, biarkan beliau yang hadir ya malam hari ini buat kita semua menyampaikan. Ada bahasa Indonesianya, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, tinggal baca teksnya. Ini dia penjelasan dari Winston Churchill ketika Jerman dikepung dan mau diserang sama Inggris mau diserang sama Jerman. Ini dia yang disampaikan oleh Winston Churchill. Selamat perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini dia. Even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the
grip of the Gestapo and all the odious apparatus of the Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall fight and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Dan Bapak Ibu sekalian, hebatnya setelah beliau berpidato, ini hasilnya. Pidato Churchill ini memberikan dampaknya sangat guys. Pidato ini berhasil meningkatkan moral dan semangat juang rakyat Inggris yang pada saat itu menghadapi ancaman invasi dari Jerman. Inggris berhasil bertahan dari ancaman invasi Jerman dan memenangkan Perang Dunia Kedua. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini adalah sikap. Sikap itu menurut Winston Churchill adalah suatu hal yang kecil tapi dampaknya besar. Nah, saya mau ngobrol nih Bapak Ibu, karena saya nggak mau ngobrol sendirian gitu ya. Saya mau ajak Bapak Ibu yang hadir juga terlibat. Bapak Ibu, adakah di antara Anda para businessman, businesswoman di ruangan ini yang bisnisnya hari ini tidak ada masalah? Kira-kira ada nggak? Kalau Bapak Ibu di ruangan ini bisnisnya tidak masalah, maka berhati-hatilah. Satu waktu ada seorang teman berkata, Dad, gue sih hidup punya masalah. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau orang hidup tidak punya masalah, maka itu adalah orang yang paling bermasalah di dunia Bapak Ibu. Kenapa? Dalam hidup kita pasti punya masalah. Ketika kita tidak punya masalah, maka sebenarnya kita tidak sadar kita itu sedang bermasalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis Anda pasti saat ini punya masalah. Mungkin masalahnya berbeda-beda, betul ya? Nah, siapa di antara Bapak Ibu sekalian bisnis diserang bawah, atas, tengah, mati. Waduh, udah mau nyerah dah. Ini nyerah berat banget lah. Kerja aja lah. Mungkin lagi lah. Siapa Bapak Ibu sekalian yang merasa, wah berat banget tekanan bisnis hari ini? Siapa yang lihat? Ada apa kagak? Coba siapa yang merasa saat ini? Ya, aduh, berat banget. Ya, coba ada Bapak Ibu, ada yang berani menulis gitu. Karena nanti ada coach dari bantu tentunya Bapak Ibu. Saya hanya membukakan tentunya ya. Nggak ada nih Bapak. Nggak ada, artinya kayaknya kita perlu selesaikan saja materi di sini, Bu Ati. Karena semua sedang baik-baik saja. Semua tidak ada selamat buat Bapak Ibu. Ya, lanjutkan bis Anda dengan baik-baik saja. Ya. Ruwetnya banyak masalah. Saking ruwetnya. Oh, ternyata ada cuma 2, yang lain lagi baik-baik aja ya. Cuma 2. Jadi ya, kasih yang sudah tulis. Ya, terima kasih ya. Pak Malik langsung nulis, ada juga ada ya. Ada ya, semua pasti punya masalah, cuma masalah berbeda-beda. Bapak Ibu, kita ketika bisnis pasti punya kompetitor. Ketika bisnis pasti ada banyak hal yang bikin kita pusing. Dan ada hal satu waktu mungkin buat kita mau menyerah. Ketika Anda mau menyerah, di situ dibutuhkan sikap Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau meningkatkan penjualan, kadang-kadang sebelum naik itu perlu turun dulu baru naik Bapak Ibu. Di situ dibutuhkan sikap. Winston Churchill pasti sakit kepala. Kita nonton sih gampang Bapak Ibu. Coba kita hadir di situ. Waduh, mungkin saat itu susah banget ya Inggris ya. Dan Jerman lagi powerfulnya saat itu. Sampai bingung Pak Indra bilang saking mumetnya sampai bingung mau ngomong apa ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda punya masalah dan Anda mau meningkatkan penjualan Anda nggak usah ngapa-ngapain dulu. Pertama adalah perbaiki sikap Anda. Kenapa mesti perbaiki sikap Pak Deddy? Karena ini yang ngomong orang yang big different. Itu harus kecil, besar Bapak Ibu. Ketika kita masalah seringkali merasa, aduh gua nggak sanggup, ini mah pusing. Ketika Anda merasakan Anda nggak sanggup, udah berat, itu titik Bapak Ibu. Tapi ketika Anda merasa ini berat nih, tapi apa yang harus saya lakukan lagi?
Maka itu seperti kalimat koma, Bapak Ibu. Kalau Anda bilang titik, matok, udah merasa, iya nih berat, tapi apa yang harus saya lakukan lagi? Anda akan mencoba untuk yang sangat bagus. Ini sekolah. Anda bisa ngobrol bercerita, oh iya. Jadi mulailah. Itu nanti akan ada perasaan Anda, perilaku Anda, wah luar biasa. Perilaku itu ada tindakan yang berasal dari sikap Anda, Bapak Ibu. Mari, Bapak Ibu, buat yang ingin meningkatkan penjualan di tahun 2024 dan seterusnya, coba lihat sikap Anda. Jaga kata-kata Anda, Bapak Ibu. Ketika Anda bilang susah, 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 maka jadilah sesuai dengan apa yang Anda katakan, Bapak Ibu. Orang sering ngomong sama saya, Coach Hidayat, Ibu Ati, ya. Sering kalian ngomong, waduh, dia mah enak, bisnisnya, dia mah hokinya gede, gitu ya, orang bilangnya hokinya gede. Waduh, saya mau udah berjuang setengah mati, ini itu nggak berhasil, dia mah hokinya gede. Saya mah nggak ada hokinya, kok nyalain hoki, pembina komisi namanya Pak Hoki tuh gitu Bu Ati ya. Iya, kita panggil aja Pak Hoki, langsung dapat hoki Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ditanya Pak Didi sendiri gimana? Kalau saya daripada kita nungguin hoki, mendingan kita sadar bahwa daripada hoki mendingan hiko. Apa itu hiko? Hidup ini keras, Om. Kita mesti fight. Disitulah kita dibentuk. Kesulitan-kesulitan itu membentuk kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu ngeliat Adera badannya gede. Emang badannya gede gara-gara ngangkat barbel yang enteng atau barbel yang berat? Barbel yang berat, Bapak Ibu. Anda akan jadi pebisnis tangguh ketika Anda melewati masalah demi masalah. Dan Anda naik kelas. Pertama, sikap Anda. Saya tidak tahu kondisi Anda saat ini. Lagi susah atau susah banget gitu ya. Tapi ketika Anda punya sikap, yes, saya akan optimis. Saya akan bersikap positif menghadapi hal ini. Berat ini, tapi saya akan terus mencoba. Terus mencoba. Terus mencoba. Sikap, Bapak Ibu. Miliki sikap yang baik. Miliki sikap yang positif. Miliki sikap yang optimis. Ini kalau dibahas sendiri, bagus sekalian 1 jam aja nggak cukup. Tapi paling tidak poin pertama Anda. Untuk membuka pintu kesuksesan supaya jualan lebih banyak. Miliki sikap yang baik tentunya ya. Yang pertama. Nah setelah Anda punya sikap Bapak Ibu, terus apa lagi Pak Deddy? A, K. Ya, nah ini mungkin sambil belajar bahasa Inggris sedikit ya. Karena saya juga besok lagi ujian bahasa Inggris nih besok ya. Lagi ambil tes TOEFL buat persyaratan kuliah, persyaratan terakhir ya. K. K ini, kalau baca ini, K-nya jangan dibaca Bapak Ibu ya. Jadi knowledge. Apa itu knowledge? Knowledge itu pengetahuan Bapak Ibu. Nah, ini lagi Benjamin Franklin, orang hebat lagi ya. Kalau Bapak Ibu punya dolar, nih ada fotonya dia. Nih, ya. Benjamin Franklin pernah mengatakan, pengetahuan adalah aset berharga yang tidak akan pernah diambil dari Anda. Ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau jadi pengusaha yang sukses, Anda mau omset Anda meningkat terus, maka Anda harus upgrade pengetahuan Anda. Ada sebuah video yang bagus sekali, saya pastikan dulu suaranya masuk ya. Ini bagus sekali. Kisah tentang seorang office boy di Kerawang. Daripada kita baca, ada suka nonton kan? Kita nonton aja langsung penjelasannya. Ini dia, dari kompas.com. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat ya, seorang office boy umur 54 tahun. Dia kuliah lagi. Dan lulus S1, habis itu tanya mau ngapain lagi? Mau lulus S2. Buat apa? Buat ngajar. Jadi Bu Ati, ini saya dapat film ini dari istri saya, dikirimin beberapa bulan yang lalu. Tuh, office boy sama kayak lu tuh katanya. Dia mau S2 biar bisa ngajar. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi salah satu alasan saya Bapak Ibu ngambil S3 karena suatu saat nanti kalau saya sudah cukup gitu ya, saya mau ngajar anak S2 begitu. Dan untuk ngajar S2 itu harus S3 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita lihat, office boy aja mau belajar. Pertanyaan sederhana buat Bapak Ibu sekalian di ruangan ini malam hari ini. Kapan terakhir kali Anda baca buku Bapak Ibu?
Coba tulis di komen. Dan jujurlah, karena saya pakai baju sales Jitu, yang pertama J-nya jujur, Bapak Ibu. Jangan ada dusta di antara kita. Kapan terakhir kali Bapak Ibu baca buku? Tulis di chat, Bapak Ibu. Kalau nggak ada 5 yang jawab, udahlah kita selesaiin. Pasti orangnya udah pada nggak ada ini, udah pada pulang ya. Siap, ya. Setahun lalu, bulan Desember 2023, buset ya, artinya baru masih. Kemarin, Pak Budi luar biasa ya. Yang lain, kemarin, luar biasa. Seminggu lalu, ini orang hebat nih Coach Hidayat ya, komunitasnya luar biasa. Nggak inget saking lamanya. Kata Bu Linda, luar biasa Anda jujur Bu, saya menghargai orang jujur Bu, ya orang jujur pasti luar biasa. Tadi sore baru sampai baca buku luar biasa. Terima kasih ya, terima kasih. Tapi yang sederhana betul kan? Kapan terakhir kalian baca buku? Dan berita ini berita baik atau berita buruk ya? Saya ngeliat ini berita baik sih ya. Banyak orang bilang berita buruk. Orang Indonesia itu katanya malas baca buku. Orang bilang itu berita buruk Pak Deddy, orang Indonesia malas baca buku, betul ya Coach Hidayat ya? Pak Deddy, coba Ya. kalau pertanyaannya, kapan terakhir lihat TikTok? Barusan kan? Untung Lanjut, saya lanjut. kasih konten yang bagus di TikTok ya, Coach ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita kapan belajar? Menarik sekali. Kita ngeluangin waktu untuk belajar baca buku. Mari Bapak Ibu baca laporan keuangan ya, laporan keuangan. Kalau positif senang, kalau lagi negatif pusing ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita luangkan waktu untuk baca buku. Tadi saya bilang bahwa orang Indonesia itu tidak suka baca buku. Itu berita buruk atau berita baik? Orang bilang berita buruk. Saya bilang berita baik. Kenapa? Karena orang Indonesia banyak yang malas baca buku, maka Anda baca buku, maka Anda langsung menonjol Bapak Ibu saat itu juga. Saya kasih gambar biar Bapak Ibu sekalian lebih jelas. Mana dia clear image-nya? Nih, ya. Ini orang Indonesia sebagian besar nggak baca buku, Bapak Ibu. Terus Anda baca buku, Anda akan menonjol. Bandingkan kalau Anda berada di suatu negara, semua suka baca buku, Bapak Ibu. Anda baca buku, dia juga baca buku. Anda mau pintar, dia juga pintar. Betul nggak, Bapak Ibu? Yes. Karena orang Indonesia banyak yang nggak baca buku. Mari, Bapak Ibu, kita baca buku. Jadi akhirnya Anda akan menonjol. Anda mau bisa menang sama kompetitor, Anda baca buku, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pastikan kompetitor Anda nggak baca buku, Bapak Ibu. Kok Pak Deddy tahu? Ya karena survei mengatakan orang Indonesia malas baca buku. Kata survei, Bapak Ibu. Jadi saya bisa berasumsi, banyak orang nggak baca buku, Bapak Ibu. Ini kan sekolah bisnis, betul ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bergabung di sini tentunya ada hal yang ingin Anda capai, betul ya? Ada nggak? Saya baca buku yang baru saya ulang-ulang, sadar kaya, iya. Bagus. Terus jangan hanya buku Pak Mardigu, buku yang lain juga, Bu. Ya, baca. Luas jadinya. Luas. Bapak Ibu berani nggak yang udah lama nggak baca buku gitu ya? Yang udah lama nggak baca. Kalau yang baru baca buku nggak apa-apa ya. Yang udah lama nggak baca buku, berani nggak malam hari ini komit? Pak Deddy, mulai ntar malam nih jam 9 selesai. Saya baca buku dah, ntar malam sebelum tidur lah, 5 menit lah, 10 menit. Berani nggak Bapak Ibu? Siapa yang berani? Yang udah lama nggak baca buku ya, kalau yang masih baca buku bagus, teruskan. Yang udah lama nggak baca buku, berani nggak komit? Siap! Nah itu, ayo, berani, terus ya. Coach Hidayat, kan coach yang lebih kenal nih orang-orangnya ya, saya nggak kenal semua ya. Tuh ya, berani tuh, ayo kalau Coach Hidayat pasti baca buku terus ya. Tuh, berani ya. Ya, terus konsekuensinya apa? Kalau nanti kapan lah waktu kita ketemu, siapa nih orang-orang ini ya? Pak Dadan, Pak Hermoyo gitu ya. Nah, nanti Bu Ati wakilin saya lah boleh ya. Nanti kalau bulan depan ketemu nih catetin nama-namanya. Wih, Pak Ivan, bulan lalu tulis berani loh. Ya itu udah baca buku. Lupa. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap anak komitmen tambah knowledge Anda. Kalau office boy terus mau belajar, masa kita mau belajar. Kalau ada begitu banyak orang Indonesia yang nggak mau baca buku, yuk kita baca buku. Dan saya berharap kalau semua lama-lama sadar baca buku, dengan sendirinya orang Indonesia akan lebih maju. Karena makin lebih banyak orang yang baca buku. Ya, oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, terus kita coba pertajam lagi. Kalau ngomong soal knowledge gitu ya, pengetahuan apa yang saya butuhkan untuk bisa mencapai target penjualan atau supaya bisa jualan lebih banyak di tahun 2024? Apa ya? Begitu. Ya. Nah, saya mau ajak ngobrol nih. Saya mungkin Ibu Ati atau Coach Hidayat yang boleh, siapa yang boleh tunjuk, boleh ajak ngobrol gitu sebentar. Boleh nggak Bu Ati? Siapa yang boleh saya ajak ngobrol? Oke, baik. Bapak Ibu silakan yang mau open mic, kesempatan nih. Open mic bukan stand up comedy ya Bapak Ibu ya. Kalau open mic biasa stand up comedy ya. Ya, open mic di sini silakan. Pak Hermoyo silakan. Pak Hermoyo hadir. Pak Hermoyo pasti luar biasa nih beliau.
Pak Jan juga boleh tuh, Pak Jan. Atau Pak Jan, Pak Jan. Silakan. Yang mana Bu? Silakan Bu. Mau ngobrol sebentar biar kita bisa interaktif. Atau Bu Husnun, silakan. Pak Malik kayaknya udah open mic tuh, Pak Malik Boleh, Karim. boleh. Boleh, Bu. Ngobrol Nah, ya, apa Bu ini? Husnun ya. Oke, Bu Husnun ya. Iya. Selamat malam, Bu. Iya, silakan. Iya. Bu, ngobrol sebentar ya, Bu ngobrol ya. apa? 2-3 menit. Iya. 2-3 menit. Ibu usahanya di bidang apa, Bu? Saya aslinya itu, Pak, guru, mengajar. Wah, luar biasa. Selamat malam, Ibu Guru. Siap. Cuma saya kan, bukan cuma sih, ingin mencari penghasilan tambahan. Kan guru swasta, Ya. guru di yayasan gitu loh, Pak. Cari tambahan dengan tidak meninggalkan tugas utama saya. Jadi Ya. saya itu ngajarnya pagi, siang, sore, malam gitu kan. Terus di sela-sela itu saya ingin cari kesibukan, ingin punya komunitas yang bagus, yang mendukung, yang saling support gitu kan. Jadi dulu saya itu ikut bisnis apa Pak ya? Boleh sebut merek ya? Produknya aja, produknya Bu. Produknya. Produknya Ini aja. produknya banyak. Produknya Salah banyak itu satunya aja. Salah satunya aja. apa ya Pak ya? Sabun Lupa mandi saya. misalnya gitu, sabun mandi atau apa, apapun Iya, gitu. ya mungkin ada sabun Oke, contoh ya Bu mandi. ya. Biar fokus Ada. sedikit Bu ya. Bu Husnun, saya coba arahkan ya biar fokus ya. Baik. Misalnya Ibu jual sabun mandi. Ini contoh aja ya, Iya. sabun mandi. Kalau Ibu mau jualan sabun mandi, kira-kira pengetahuan apa yang harus Ibu miliki supaya bisa jualan sabun mandinya lebih banyak? Ini apa ya? Komposisi, terus Oke. pengetahuan Bahasa pengetahuan apa? Inggrisnya namanya Bu Husnun, nama bahasa Inggrisnya adalah product knowledge, begitu ya? Oh gitu, iya, product knowledge. Pengetahuan Iya. tentang produk, gitu ya. Oke. Iya. Jadi Ibu Husnun, sebentar kita ngobrol sebentar ya. Jadi Ibu Husnun kalau Anda Iya. mau jual produk apapun itu, ya, misalnya tadi mau jual sabun Iya. mandi, kan Ibu harus punya product knowledge, pengetahuan tentang produk, betul nggak ya? Oke, pengetahuan Betul, produk betul. menurut Ibu penting atau penting sekali? Oke, baik. Penting Sekarang pertanyaan banget. kedua ya Bu ya. Ketika Ibu misalnya berandai-andai mengingat kembali ya ketika Ibu jual sabun mandi itu. Pada saat Ibu ketemu dengan prospek yang mau Ibu tawarkan beli produk sabun mandi, katakanlah Ibu ngobrol sama orang tersebut 1 jam. 1 jam ya. Dari 1 jam Ibu ngobrol, berapa lama Ibu ngomong jelasin tentang itu? Produk sabun mandi itu berapa lama dari 1 jam? Mungkin sekitar 50%-nya lah, Pak. Kan tidak langsung to the point gitu kan. Nggak apa-apa. Saya cuma pengen tahu, jadi dari 60 menit Ibu ngobrol sama orang tersebut, berapa menit Ibu ngomong jelasin produk? Kira-kira aja. Ya itu tadi, sekitar 50% berarti 30 menit. 30 menit, oke siap. Terus 30 menit lagi Ibu ngomongin apa? Ini kayak pembukaannya dulu, mungkin memperkenalkan dulu apa saya biasanya itu ngomongnya tentang active income sama passive income. Jadi ingin memberikan penjelasan bahwa kalau active income itu kita kerja dapat uang, tapi kalau kalau passive income berarti itu bisnisnya kan Bu, itu bisnisnya, maksudnya masih product knowledge itu, product knowledge bisnis ya. Ya. Iya. Selain jelasin product knowledge produk ataupun bisnis Ibu, yang lain itu ngomongin apa? Ngomongin ya mungkin kalau lihat temannya, Pak. Kalau temannya sesama pengajar berarti kan ngomongin profesi dulu, tentang pekerjaan dulu gitu kan. Tidak langsung tembak gitu kan, Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu Husnun, terima kasih sudah ngobrol dengan saya ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Bapak Ibu, kenapa saya ngobrol dengan Bu Husnun seperti ini? Begini. Jadi ketika kita ngomong soal knowledge, salah satunya product knowledge. Banyak orang di luar sana mengatakan bahwa product knowledge itu penting dan penting sekali. Penting nggak? Penting. Tapi Bapak Ibu sekalian harus perhatikan baik-baik. Product knowledge itu penting. Tapi bukan segala-galanya. Jadi saya tanya ke Bu Husnun, dan Bapak Ibu sekalian pasti juga jual produk apapun itu. Ketika Anda jualan ketemu sama orang 1 jam, apakah selama 1 jam Anda jelasin produk? Entah itu produk knowledge, produk Anda atau bisnis Anda? Tidak. Terus yang lain ngomongin apa? Ngomongin drakor, ngomongin politik, ngomongin artis, ngomongin ini, ngomongin itu, betul deh. Artinya apa? Artinya selain product knowledge, Anda perlu pengetahuan yang lain.
Nah, itu yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan. Jadi, saya mencoba membuat gambaran gitu ya. Pengetahuan apa saja yang harus Anda miliki. Product knowledge penting, tapi product knowledge bukan segala-galanya. Anda harus juga punya client knowledge, pengetahuan produk. Minta bantuan Pak. Ini bocor nih. Boleh tolong di-mute. Ya, terima kasih ya. Jadi Anda harus tahu pengetahuan produk. Misalnya, mohon maaf, ketika Anda ketemu orang Jawa, maka Anda harus ngomongnya gimana. Ketika ketemu orang Sunda, seperti apa? Ini orang yang berbeda karakternya. Jadi Bapak sekalian harus memiliki pemahaman tentang klien. Apalagi, ada banyak lagi. Anda harus mengerti tentang market, kondisi saat ini seperti apa. Ketika ada ngobrol, kalau sekarang invest emas gimana ya? Aduh, mohon maaf Pak, saya nggak ngerti soal emas. Saya jualnya sabun mandi. Nah, lo kan gak enak orang ngomong. Oh, kalau menurut saya sih Pak, berdasarkan informasi yang saya baca, kondisi saat ini seperti apa? Market terus. Apalagi Anda harus tahu tentang general knowledge. Pengetahuan umum Bapak Ibu. Buat bapak-bapak atau buat Anda pengusaha yang jualannya ke ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang suka drama Korea. Anda harus tahu artis Korea siapa saja Bapak Ibu. Anda harus punya pengetahuan yang luas. Seorang teman pernah mengatakan kepada saya, kalau orang mau jualan itu, harus tahu dari sajadah sampai haram jadah, Bapak Ibu. Kenapa? Ini menuntut pengetahuan yang luas ketika kita mau jualan. Sehingga kita ngobrol sama siapapun enak. Ketika kita ngobrol sama siapapun enak, akses Anda akan terbuka. Dan yang terakhir, ada satu knowledge yang perlu Bapak Ibu sekalian juga pahami sekarang itu tentang teknologi. Dan malam hari ini sedikit saya akan bahas tentang teknologi. Sedikit tentang teknologi. Kenapa? Karena pengetahuan ini penting sekali. Apa itu pengetahuan teknologi, Pak? Saya akan bahas sedikit ya. Mungkin Anda pernah dengar namanya AI, Artificial Intelligence, atau bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Saya hanya menjelaskan sedikit bagaimana Artificial Intelligence ini sangat luar biasa sekali, dan Bapak Ibu sekarang harus memiliki pengetahuan tentang ini. Ini Andrew Ng, dia pakar di AI, mengatakan bahwa AI itu adalah kekuatan besar yang akan mengubah cara kita bekerja, bermain, dan hidup, termasuk dalam berbisnis. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda tidak memiliki pengetahuan tentang AI, maka Anda akan ketinggalan jauh sekali. AI itu adalah mesin yang dapat berpikir dan bertindak secara mandiri. Dan Bapak Ibu sekalian, data membuktikan, ini CEO-nya Microsoft mengatakan masa depan bidang penjualan adalah berbasis data. Dan AI atau kecerdasan buatan adalah mesin yang akan membantu kita mencapai tujuan tersebut. Satu lagi data dari Salesforce.com. 83% dari tim sales, dari bisnis pengusaha yang menggunakan AI mengatakan teknologi ini membantu mereka dalam pekerjaan lebih efisien. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa itu AI? Jadi ini adalah sebuah komputer yang bisa belajar, berpikir, bertindak layaknya manusia. Jadi mereka bisa melakukan tugas-tugas yang kita delegasikan ke mereka, sehingga kerja kita lebih efisien. Seperti apa sih AI? AI itu sederhananya seperti ini Bapak Ibu sekalian, di mana ada input, proses, dan output. Ini ada sekelompok binatang berantakan, dimasukin ke AI, dia akan kelompokkan, oh ini kucing, ini anjing. Atau buah-buahan, dimasukkan nih raw datanya, dimasukkan keluarnya seperti apa. Ini kurang lebih sederhananya. Dan saya akan kasih contoh, bagaimana AI itu bisa membantu kita sangat luar biasa. Ini contoh Bapak Ibu, contoh ya. Nah ini. Ini ada tulisan, data. Bacanya susah apa gampang? Susah Pak Deddy. Ya, terus gimana bikin gampang? Oh ditulis ulang Pak Deddy. Sekarang Anda nggak usah tulis ulang Bapak Ibu. Ya, saya akan screenshot gambar ini. Bapak sekalian saya screenshot. Ya. Kemudian saya akan pindahkan gambar ini Bapak Ibu ke AI. Saya gunakan BART malam hari ini. BART. Ini BART Bapak Ibu. Oh, ini BART saya. BART ya. Saya masukin di sini yang saya tadi gambar yang tadi. Saya cuma tuliskan gini. Buatkan informasi di gambar ini dalam bentuk tabel. Lihat Bapak Ibu sekalian, saya masukin data seperti ini. Saya suruh dia, tolong buatin tabel dong, biar saya gampang bacanya. Tuh, langsung jadi tabelnya Bapak Ibu. 10 mobil terlaris di Indonesia sepanjang 2023. Tuh, langsung jadi itu. Langsung ada analisanya, Bapak Ibu. Lihat, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan begitu powerfulnya kecerdasan buatan. Dengan kalau kita lihat informasi seperti ini, susah bacanya, kita masukin nih. Dia langsung jadi itu seperti ini, langsung jadi mobil ini penjualannya, prosentasenya, ada analisisnya, maka dominasi merek seperti apa, pilihan populer seperti apa, kinerja Toyota Kijang Innova seperti apa, mobil ekonomis, segmen pickup, SUV dan MPV. Lihat Bapak Ibu.
Jadi betapa mengerikannya perubahan dunia ini. Dan betapa kita harus upgrade pengetahuan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, AI itu dalam penerapannya ada 3 kategori. Ada tugas yang tidak dapat atau seharusnya tidak dilakukan oleh AI. Ada. Jadi tetap itu manusia yang lakukan. Ngopi bareng begitu ya. Jangan digantikan sama AI Bapak Ibu. Ya. Tapi ada juga yang ekstrim karena tugas-tugas yang rutin dilakukan sama AI. Bisa banyak sekali Bapak Ibu. Tapi saya mau ajak kita paling nggak hari ini melihat tugas di mana AI dapat meningkatkan kualitas pekerjaan Anda. AI adalah teknologi yang bisa membantu Anda untuk bisa bekerja lebih efisien, Bapak Ibu. Pengetahuan. Dan saya mau tanya, siapa di antara Anda yang baru pertama kali melihat demo seperti tadi, cara penggunaan AI? Coba tulis di komen. Siapa yang baru pertama kali malam hari ini lihat? Ternyata AI bisa seperti itu. Data mentah dikasih, dikirimin jadi tabel, jadi analisisnya. Ibu Enda, Pak Ahmad dari Kalimantan Barat. Siapa lagi? Pak Dadan. Siapa lagi? Itu ya. Banyak. Saya nggak tahu yang dari tadi nggak jawab itu orangnya ada apa enggak, atau cuma masuk Zoom, terusnya dia tinggal tidur. Begitu ya, yang penting dia absen. Ya, saya baru lihat Pak Indra. Terima kasih. Saya mau apa Bu Sun nanti belajar lebih lanjut sama Coach Hidayat. Begitu ya. Saya cuma hari ini membukakan bahwa Anda butuh pengetahuan tentang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda harus cari tahu sendiri. Saya banyak bikin konten di TikTok saya, cari Bapak Ibu. Jadi intinya saya menyadarkan Anda, Bapak Ibu, pengetahuan kita itu harus terus di-upgrade. Anda mau sukses jualan, mau sukses bisnis, tapi knowledge-nya, pengetahuan yang nggak di-upgrade. Anda akan menghadapi kesulitan yang banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi yuk, upgrade knowledge kita. Minimal belajar AI lah di sini. Saya juga baru lihat, iya, banyak yang baru lihat di sini, ya. Memang saya menyadarkan Bapak Ibu. Ya, saya sudah bertawar belajar, itu baru ini, kalau ini penting, iya. Ibu Linda, belajar Bu Linda. Ya, belajar. Powerful sekali. Powerful sekali. Ibu Ati sudah saya ajarin, tuh suruh Bu Ati nanti sharing di next event. Ya, Coach Hidayat. Beliau udah bisa, sudah ajarin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pengetahuan. A-nya attitude, Anda harus punya sikap yang baik. Sikap yang positif, yang optimis. Kedua, Anda harus punya knowledge yang terus di-upgrade. Salah satunya sekarang knowledge tentang teknologi. Jadi yang ketiga apa lagi? Skills, Bapak Ibu. Skills. Keterampilan. Kenapa keterampilan penting, Pak Didi? Apa bedanya pengetahuan sama skill? Kalau pengetahuan baru setelah tahu, Bapak Ibu, tahu jadi seperti itu. Nah, skill itu Anda menerapkan pengetahuan Anda. Jadi keterampilan, skill. Nah, Bapak Ibu, the best salespeople, like great dancers, they make it look easy, but it takes a lot of practice and hard work. Jadi kalau Anda mau bisnis, ketika Anda menjalin relasi dengan klien Anda, itu seperti berdansa, Bapak Ibu. Dan berdansa itu harus seiring, seirama. Jangan satu ke kiri, satu ke kanan berantakan. Dan untuk bisa seperti itu, Anda harus latihan. Practice and hard work. Nah, keterampilan itu terbentuk karena Anda berlatih, makin terampil. Kalau ngomong keterampilan, Bapak Ibu, A sampai Z banyaknya minta ampun keterampilan yang harus Anda miliki. Tapi hari ini saya mau bahas tentang satu poin saja tentang komunikasi. Keterampilan komunikasi. Kenapa keterampilan komunikasi penting? Karena ini bisa mempengaruhi orang untuk membeli atau tidak dari Anda. Nah, Bapak Ibu, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Jadi kita menyampaikan sesuatu. Nah, terus dikatakan berhasil atau tidak komunikasi itu seperti apa? Komunikasi dikatakan sukses bila orang yang mendengar, yang menerima pesan kita itu mengerti maksud kita sebagai pembawa pesan. Jadi kalau dia nggak ngerti, Bapak Ibu, artinya pesan Anda gagal, tetot, begitu. Jadi Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik. Pertanyaannya bagaimana Pak Didi? Supaya bisa punya keterampilan komunikasi yang baik. Saya akan jelaskan caranya Bapak Ibu. Ya. Jadi komunikasi itu sebenarnya digambarkan sesederhana ini. Ada encoding, ada pesan yang disampaikan, ada decoding. Apa itu encoding, apa decoding Pak Didi? Saya akan jelaskan. Ya. Jadi encoding itu merujuk pada proses mengubah pesan atau informasi ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Jadi ketika saya mau menyampaikan sesuatu, saya tidak langsung asal ngomong. Tapi saya kemas dulu, melakukan encoding, saya kemas, baru saya sampaikan. Semakin baik saya mengemasnya, maka pesan itu akan semakin mudah diterimanya. Jadi maka sering dikatakan, jangan asal ngomong. Betul. Karena kalau asal ngomong, akhirnya nanti pesannya tidak diterima dengan baik. Akhirnya sia-sia, Anda kecewa, Anda frustasi. Jadi sebelum menyampaikan sesuatu, lakukan encoding. Nah, saya akan kasih contoh. Nah, ketika Anda sudah melakukan encoding, Anda berikan pesannya.
ketika pesan disampaikan, pihak yang menerima itu akan melakukan decoding. Kalau Bapak Ibu sekalian umur 40 tahun ke atas masih ingat RCTI zaman dulu itu pakai decoder. Decoder, decoding. Decoding itu proses penahaman, penafsiran sehingga pesan diterima dengan baik. Kalau Anda melakukan encoding yang baik, ditafsirkan yang baik. Makanya ketika Anda mau ngomong harus melihat dulu nih yang menerima pesan siapa. Anak-anak, remaja, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Nah, Anda bisa tahu nih level decoding mereka seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau dikatakan sesederhana itu komunikasi, yaitu Anda melakukan encoding, pesan disampaikan, penerima melakukan decoding. Kalau encodingnya bagus, pesannya disampaikan dengan baik, maka yang menerima akan mudah. Nah, sekarang saya kasih contoh Bapak Ibu, mohon bantuannya Anda jawab ya, Anda jawab di chat. Ya. Saya akan menyampaikan suatu pesan, saya sudah melakukan encoding, saya sampaikan pesan saya dan tolong Anda tafsirkan. Ketika Anda melihat saya menyampaikan pesan ini, apa yang ada di dalam otak Anda? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya kasih ini. Silakan Bapak Ibu. Nih, kelihatan lah ya, kelihatannya. Siap. Tolong tafsirkan pesan saya ini apa. Saya menyampaikan sesuatu kepada Anda nih. Anda tafsirkan. Tulis di chat Bapak Ibu. Tulis di chat. Saya mau lihat. Tulis di chat. Apa yang Anda tulis. Ya, tulis di chat. Siap. Oke, tulis di chat. Tulis di chat. Tuh. Tulis di chat. Lihat ya. Lihat Bapak Ibu ya. Lihat ya. Berbeda-beda. Kalau anak muda digini, sarang hai, I love you, cinta, kasih sayang, betul ya? Kalau yang suka jualan, cuan. Ini pada dia cuan. Gitu. Kalau orang Bandung mah cuanki, cari cuan sampai jalan kaki. Begitu ya, cuanki ya. Jadi cuan. Tapi kalau yang partai politik, wah itu mau partai politik pak nomor 2. Waduh, lain lagi ya, padahal kita nggak ngomong politik. Tapi Bapak Ibu sekalian berbeda-beda, betul. Jadi ketika saya mau menyampaikan sesuatu, saya lihat dulunya. Oh, ngomong sama sales, begini, cuan, dia tahu. Teman-teman sales, jangan lupa cari ini. Siapa? Cari cuan, Pak. Siap. Tapi kadang remaja, anak-anak, Bapak mau nyampein ini. Oh iya Pak, terima kasih Pak, I love you Pak, salam ya Pak. Iya. Tapi kalau lagi kampanye, saking kampanye begitu. Lihat Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau menyampaikan sesuatu, Anda lakukan encoding dulu. Supaya menerima. Anda mau kepada mereka, oh, ayo cari cuan, ayo cari cuan. Nangkep tuh anak-anak cari cuan. Tapi kalau jadi bos itu anak buah, siap bos, cuan, langsung ngerti dia. Baru bilang, begini langsung dia. Tapi, woi, cuan. Wih, cari omset, ngerti. Jadi Anda kalau ketemu tim Anda, siap bos, siap, semangat cari cuan. Nah, jadi ketika menyampaikan sesuatu, artinya Bapak Ibu, Anda harus melakukan encoding, baru disampaikan. Encoding, pesan disampaikan encoding. Pak Didi gimana caranya supaya bisa pesannya bagus, encodingnya bagaimana? Nah, ya hari ini paling nggak saya sharing sedikit, nanti Bapak Ibu belajar lagi lebih banyak ya, belajar sendiri banyak kok informasinya ya. Nah, bagaimana caranya melakukan encoding efektif? Saya jawab dengan sebuah case menarik ya. Bapak Ibu, ini ada seorang bapak, seorang anak. Pertanyaan sederhana, bagaimana menyampaikan komunikasi kepada anak agar tidak kurang ajar pada orang tua? Sederhana ya. Kita kan sebagian besar di ruangan ini punya anak, atau nanti akan punya anak gitu. Atau yang sudah tua sudah cucu gitu, punya cucu. Jadi bagaimana ya supaya anak-anak kita itu nanti tidak kurang ajar sama orang tua? Mungkin ada beberapa yang bilang ya dibilangin Pak Deddy, dari kecil dibilangin jadi anak jangan kurang ajar, jadi anak jangan kurang ajar, hormati gurumu, hormati orang tuamu, begitu ya. Kita ngomong berbusa, tetap aja tuh anak pada kurang ajar Pak Deddy. Nah lu, kalau gitu ada yang salah dong nih. Iya Pak Deddy, kenapa ya kok begitu ya? Anak-anak zaman sekarang, bukan zaman sekarang doang, zaman dulu juga banyak kayak begitu. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu? Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ini jadi masalah yang dialami oleh orang tua zaman dulu. Mereka pengen memikirkan bagaimana supaya anak-anak itu hormat, nurut, tidak ngelawan sama orang tua. Kalau apa yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu Bapak Ibu. Maka orang tua zaman dulu berkumpullah di Sumatera Barat. Dan akhirnya mereka merilis, Bapak Ibu, cerita ini. Ada yang nggak tahu cerita ini, Bapak Ibu? Mestinya orang Indonesia semua tahu cerita ini ya. Coach Hidayat ya, mestinya seluruh orang Indonesia pasti tahulah cerita ini. Cerita rakyat Sumatera Barat. Kira-kira Bapak Ibu ketika mendengar cerita maling kundang, Bapak Ibu berani nggak kurang ajar sama orang tua? Berani nggak? Iya nggak berani ya Pak. Kenapa?
Takut jadi batu, Pak, kayak si Malin. Nah, betul ya? Kita bilangin tapi bebusa, jangan ngelawan sama orang tua. Badung banget nih anak nih, ya. Akhirnya, udah kasih cerita aja, udah gak usah diomelin, ceritain. Iya bener ya Pak ya. Iya. Nah Pak Dadan nggak tahu tuh, ntar tolong dikirimin bukunya Coach Hidayat Pak Dadan biar tahu cerita Malin Kundang ya. Jadi Bapak Ibu, cerita itu powerful. Jadi kalau Anda mau mempengaruhi orang teknik berkomunikasi yang baik, maka Bapak Ibu harus belajar tentang bagaimana mengemas komunikasi lewat cerita. Semakin saya belajar tentang teknik cerita, semakin saya terpukau Bapak Ibu. Karena saya merasa cerita ini bukan ilmu biasa, tapi ini ilmu dari Tuhan. Oh, dari mana Pak ini ilmu dari Tuhan? Nggak percaya. Bapak Ibu di sini kita agamanya beda-beda, betul ya? Tapi kita masing-masing kan punya kitab suci, betul Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu periksa kitab sucinya. Jangan-jangan kitab sucinya udah lama nggak dibaca nih ya. Coba dibaca kitab sucinya. Masing-masing lah apapun agama kita Bapak Ibu. Coba cek, kebanyakan isinya tentang apa Bapak Ibu. Dan yakinlah sebagian besar kitab suci kita masing-masing isinya cerita, betul ya? Kenapa? Jadi Tuhan juga tahu ngomong sama manusia seringkali susah Bapak Ibu. Maka biar dia ingat, bikin cerita aja lah, cerita Nabi ini, Nabi itu, semua cerita. Biar kita ingat, iya ya, aduh nggak boleh lu. Nah ada cerita Nabi itu, oh iya betul. Jadi Bapak Ibu, milikilah keterampilan menyampaikan cerita yang baik. Karena ketika Anda bisa menyampaikan cerita yang baik, maka Anda bisa berkomunikasi yang lebih baik. Ketika komunikasi yang lebih baik, maka otomatis mereka akan lebih yakin, lebih percaya, dan mau berbisnis dari Anda. Miliki keterampilan menyampaikan cerita. Ada yang mengatakan storytelling, tapi saya suka menyebutnya story selling. Bagaimana membuat cerita yang bisa menjual? Storytelling. Ya. Akses. Cepat banget waktu ya, sudah 2016 ya. Attitude, knowledge, skills. Attitude belajar tadi ya, PM Inggris, knowledge Anda dari belajar dari Benjamin Franklin, harus upgrade knowledge, skills Anda harus upgrade kemampuan Anda dalam berkomunikasi, salah satu bercerita. Kita masuk ke experience Bapak Ibu. Jadi 8:30 saya bisa berhenti, setelah itu kita bisa ngobrol-ngobrol kalau ada pertanyaan ya. Nah, John C. Maxwell, seorang pakar leadership, pernah mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik. Hanya melalui pengalaman kita dapat benar-benar memahami dan belajar. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya memiliki pengalaman. Makanya tidak aneh begitu banyak perusahaan menyampaikan, menuliskan, perusahaan ini berdiri sejak tahun sekian, ya, jamu Nyonya Menir berdiri sejak tahun sekian. Kapan duduknya? Nggak tahu, dia berdiri terus Bapak Ibu. Nah ini menunjukkan apa? Pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin orang yakin, oh ini bagus. Tapi Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik. Mungkin Anda sudah merasa cukup lama, Pak, saya sudah sekian tahun di bisnis ini. Tapi hati-hati. Anda harus memahami ada yang namanya pengalaman. Ada yang namanya penglamaan. Sekali lagi saya ulang. Ada yang namanya pengalaman. Ada yang namanya penglamaan. Pengalaman adalah ketika Anda semakin lama bekerja, semakin banyak experience, ilmu yang Anda dapatkan. Tapi pengalaman adalah Anda sudah lama bisnis, tapi yang tahu itu doang, nggak tahu apa-apa. Itu artinya cuma lamanya doang, tapi pengalamannya nggak banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembelajaran apa yang sudah Anda dapat dalam bisnis Anda selama ini? Kalau Anda merasa sedikit sekali pembelajaran yang dapatkan, mungkin Anda termasuk kelompok orang yang pengalaman dalam bisnis, tapi tidak dapat pengalaman yang bagus. Jadi jadikan setiap hal-hal dalam hidup Anda sebuah pengalaman, Bapak Ibu. Pengalaman. Ada cerita yang menarik, Bapak Ibu. Satu waktu manajer pabrik nih ya, pusing. Kenapa ini mesin rusak, nggak bener-bener, bagaimana nih ya, mesin rusak. Dipanggil teknisi, benerin, nggak bener. Dipanggil teknisi, dibenerin, nggak bener. Aduh, gimana nih ya. Lalu manajer ini dapat informasi, Pak, itu ada teknisi senior berpengalaman, hebat sekali, Pak. Ya udah panggil, tapi mahal, Pak. Mahal. Iya. Yang lain 100.000, kalau manggilnya 1 juta, Pak. Waduh. Iya. Tapi dia hebat sekali, Pak. Yang bener. Ya udah nggak apa-apa lah. Daripada manggil 100.000, udah 3 kali 300.000, nggak bener-bener juga. Udah 1 juta panggil lah. Dipanggil. Teknisinya. Terus teknisinya itu lihat begitu ya, mesinnya. Dilihat-lihat sebentar. Diketok satu bagiannya. Tok,
Diketok begitu dong. Mesinnya nyala. Komplainlah manajer pabrik ini. Ya ampun Pak, ngetok begitu doang saya juga bisa. Masa bayar 1 juta? Udah diskon Pak, 200.000 aja. Ngetok begitu doang. Si teknisnya bilang, Pak, ngetoknya sih cuma 100.000. Diketok itu Pak, yang mahal. Itu pengalaman saya Pak, yang berharga. Oh iya benar juga ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, kesulitan, keberhasilan, kegagalan, apapun yang Anda alami dalam hidup ini, itu pengalaman berharga. Dan jadikan pengalaman itu pembelajaran buat Anda. Ada yang bilang, keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama, karena dia belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari gunakan experience Anda. Tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari 1 Januari nulis apa pembelajaran yang baik saya dapatkan hari ini. Saya membaca quote-quote yang bagus, saya hafalin quote-nya. Sampai saya hafalin Bapak Ibu. Supaya merasa baik setiap pembelajaran apa yang saya dapat. Karena saya mau dapat, karena seringkali tahun berlalu, tapi saya dapat apa ya 2023 ya? Iya ya? Iya. Cuma mari kita lihat pembelajaran apa yang kita dapat. Experience, pengalaman itu penting sekali. Mari belajar dari pengalaman. Kalaupun Anda kurang pengalaman, belajarlah dari pengalaman orang lain. Kalau Anda masih kesulitan, Pak, bagaimana pengalaman orang lain? Saya akan ceritakan begini, ya. Izin bertanya nih Bapak Ibu ya, ini kan ada dari Kalimantan Barat, ada yang lain. Di sini ada warga Bekasi nggak ya, Bu Ati, Coach Hidayat, ada nggak warga Bekasi? Atau tulis Bapak Ibu ada warga Bekasi di sini? Ada harusnya. Ada ya? Coba mana orang Bekasi? Ada nih, ya ada. Ya ada lagi yang lain? Oh ada orang Bekasi banyak di sini. Ya Pak Malik juga orang Bekasi ya, siap. Nah, izinnya Bapak Ibu ya orang Bekasi izin cerita ya begini. Bapak Ibu di Bekasi itu motor banyak minta ampun. Betul ya Pak Malik ya, Bu Ip ya. Banyak sekali udah kayak semut itu kalau pagi keluar di Bekasi motor banyak. Nah, bayangkan satu waktu Anda naik motor di Bekasi nih. Naik motornya, Anda lewat satu daerah yang Anda jarang lewat, yang nggak familiar gitu, nggak familiar di Bekasi. Pas jalan lewat jalan nggak familiar. Di depan ada genangan air Bapak Ibu. Anda nggak tahu itu genangan air dalam apakah Anda nggak tahu. Anda naik motor, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, tolong bantu dijawab, Bapak Ibu ya, apalagi orang Bekasi ini bisa jawab nih ya. Nah, kalau Anda dalam posisi seperti itu, naik motor di depan ada genangan air, Anda nggak familiar sama jalan tersebut, kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah A, Anda akan terobos, atau B, Anda putar balik? Coba sok atau dituliskan, Bapak Ibu, Anda terobos atau putar balik? Saya mau lihat nih karakteristik dari tim teman-teman yang datang malam hari ini. Anda terobos apa putar balik? Ayo ditulis, Bapak Ibu. Hindari putar balik. Terima kasih Pak Malik. Ini orang Bekasi tahu jalannya, jadi ya hindari aja Pak, cari jalan lain. Terima kasih. Oh Pak Hermoyo mau luar biasa, berani banget ya. Terobos aja. Ada yang putar balik ya, terobos putar balik. Terobos, gasken ya. Bapak Ibu, hati-hati. Anda main terobos nggak tahu airnya dalam, mogok motor. Iya Pak Dedi, kan kita nggak tahu jalannya. Kalau gitu putar balik Pak Dedi selamat ya. Anda putar balik nggak tahu jalannya jauh. Iya benar juga. Jadi mesti gimana Pak Dedi? Tuh ya, ingat baik-baik. Ini di Bekasi. Di Bekasi motornya banyak. Betul ya? Jadi kalau naik motor terus ada di depan ada banjir, Anda berhenti sebentar aja. Pasti nggak lama di klakson, tit, jalan. Nah, begitu di klakson, tit, suruh jalan, Anda bilang silakan Mas, silakan jalan. Betul kan? Orang dia nyuruh kita jalan ya, dia suruh jalan ke depan. Itu kan orang selo nekat, betul gaskan mulu ya. Dia jalan, dia selamat loh, betul kan? Kalau di selamat apa yang kita lakukan? Ya ikuti, betul. Tapi kalau di jalan terus terobos mogok, apa yang Bapak Ibu lakukan? Putar balik, jauh-jauh dah daripada motornya mogok, betul gak ya? Iya benar ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu adalah pengalaman, experience. Kalau Anda belum memiliki pengalaman, belajarlah dari orang yang sudah punya pengalaman. Dan itu mahal. Makanya saya, Bapak Ibu, kalau lagi bawa training, kerjaan saya cuma satu, ngopi sama orang hebat. Ngopi aja, ngobrol. Ketika ngobrol, dia kan cerita banyak, saya dengerin aja gitu. Oh gitu ya Pak. Terus, gitu aja, begitu. Saya terima aja telan, habis dapat sesuatu yang bagus. Belajar dari pengalaman orang lain. Experience, Bapak Ibu. Terakhir, pas nih, jam 20,
30 selesai. Attitude sudah, knowledge sudah, skill sudah, experience sudah. Terakhir, Bapak Ibu. Apa yang terakhir? Spirit. Zig Ziglar, seorang motivator sudah almarhum beliau ya, Zig Ziglar, pernah mengatakan, semangat adalah api yang ada dalam diri setiap individu. Ini adalah dorongan untuk meraih keberhasilan dan mengatasi hambatan. Semangat. Spirit, Bapak Ibu. Spirit. Nah, Bapak Ibu, ini pada tutup kamera, saya nggak tahu apakah ada orang yang lebih besar daripada Bapak ini di ruangan ini, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan tidak ada Bapak Ibu yang mudah-mudahan ya. Ini ada Bapak gedenya minta ampun tuh Bapak Ibu, ya ampun, ini orang berarti berapa kilo ya, kalau naik timbangannya langsung rusak kayaknya ini ya. Nah siap, Bapak Ibu, ini orang gemuknya minta ampun. Kita sebut saja namanya si John lah ya, si John ya. Si John puyeng Bapak Ibu, aduh badan makin gede aja nih ya, makin berat jalan, ngap ngas-ngasan, aduh napas sudah berat bener ya. Kalau si John bilang di 2023, udah deh, 2024 harus lebih kurus. Begitu dia punya resolusi ya. 2024 kurus katanya ya. Akhirnya apa yang John lakukan Bapak Ibu? Di Januari dia mulai lari, tuh dia semangat. Lari, semangat. Dia lari tuh ya. Maka Bapak Ibu sekalian, Januari habis tahun baru, tanggal 1 dia lari, tanggal 2 sampai tanggal 10 lari, tanggal 14 lari. Tanggal 15 Bapak Ibu. Pagi-pagi dia mau lari, pas buka jendela, hujan gede, Bapak Ibu. Hujan gede. Saya nggak tahu di Bandung hujan mulu gak buat ya. Di sini di Gading Serpong sering hujan nih sekarang ya. Hujan. Pas bangun, ya hujan. Kira-kira si John lari apa kagak? Kagak lah. Hujan tak masuk angin, bukannya sehat malah sakit. Akhirnya si John udah nggak lari lah, nggak mau besok lari lagi lah. Tanggal 16 dia mau lari Bapak Ibu. Pas dia mau lari, apa yang terjadi? Hujan lagi. Aduh, hujan nggak tahu diri nih. Orang dia mau lari, dia hujan Bapak Ibu. 15 hujan, 16 hujan, 17 hujan, 18 hujan. 4 hari, 5 hari hujan mulu. Akhirnya si John nggak lari. Tanggal 18, 19 nggak hujan. Lari nggak si John? Kagak Bapak Ibu. Ada malas lah. Gendut-gendut lah, bodo amat lah. Malas lah lari. Gua udah mau lari, hujan. Salah siapa? Bukan salah gua. Gitu kata si John. Jadi Bapak Ibu sekalian, si John nggak lari. Gimana bisa kurus Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada kutipan bagus sekali dari Colin Powell. Sebuah mimpi dapat terwujud bukan karena keajaiban, melainkan karena keringat dan kerja keras Bapak Ibu. Spirit Anda mesti dijaga. Hidup ini tidak semudah itu, Ferguso, Fernando, begitu. Jadi kita harus peras keringat, kerja keras. Kalau hujan, ya sore larinya. Kalau hujan, ya nge-gym tetap lari, Bapak Ibu. Dijaga semangatnya. Kalau semangatnya nggak jaga, gimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau buka pintu sukses, aksesnya, Anda punya spirit. Spirit yang pantang menyerah. Yang terus membara. Jadi ini akses. Perbaiki sikap Anda. Tambah knowledge Anda. Tingkatkan keterampilan Anda. Belajar experience diri Anda atau orang lain. Terus jaga api spirit Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, akses tidak hanya membuka pintu. Ia juga membentuk jalan menuju kesuksesan. Miliki akses. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, setelah saya kembalikan ke Bu Ati, tepat jam 20.30, kalau mau nanya silakan. Saya izin tutup dulu, saya dengan cerita. Ya. Kenapa Pak Didi nyampaikan tutupi dengan cerita? Tadi saya cerita Bapak Ibu. Cerita itu lebih powerful daripada saya cuma ngomong doang. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan cerita. Ya. Jadi saya ini, itu baru gunting rambut Bapak Ibu, baru gunting rambut nih ya, baru gunting rambut. Saya punya tukang gunting rambut namanya Kang Dian. Orang Garut, Bapak Ibu, Asgar, asli Garut katanya. Setahu saya orang Garut kalau nggak tukang gunting rambut, tukang campur tuh, campur Garut ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian pas lagi gunting rambut, si Kang Dian cerita, Pak Deddy, ya Kang Dian, saya suka mancing, ya orang-orang. Wah suka mancing Kang Dian, mancing di mana? Di Empang. Wah saya juga dulu waktu kecil pernah mancing di Empang Kang Dian. Kalau Kang Dian sering mancing, iya saya sering dapat juara hadiah kalau, hebat amat Kang Dian. Terus saya bilang, Kang Dian, kalau mancing di Empang kan biasanya pakai cacing aja ya. Ini cacingnya pakai AI gambarnya Bapak Ibu, jadi agak berbeda ya. Jadi
pakai cacing kan Kang Dian. Saya tuh ingat banget tuh dulu kalau mancing tuh di Empang, saya korek-korek tanah merah dapat cacing, saya mancing di Empang. Betul ya Kang Dian ya? Betul Pak Deddy. Tapi kalau mancing pakai cacing mah ya nggak galakin. Galakin tuh ya sering dapat ikannya. Ikan juga kecil-kecil. Kok gitu ya Kang? Iya. Terus Kang Dian bisa hebat mancing, dapat yang gede, terus sering menang juara mancing. Gimana caranya Kang Dian? Dia cerita, oh kalau saya Pak Deddy mancingnya nggak pakai cacing, pakai apa? Pakai apa Kang Dian? Esen itu campuran, katanya ada telur lah, ada madu, saya nggak tahu di sini yang suka mancing gitu ya, mungkin lebih ngerti. Saya cuma belajar dari Kang Dian, katanya esen dicampur sedemikian rupa, itu formulanya. Dan kalau pakai esen, Pak Deddy, kata Kang Dian, itu mancing dapat ikan yang gede-gede. Bahkan kita memancing ikan apa aja bisa diatur, esennya kita bisa atur. Buset, Kang Dian. Iya. Belajar dapat. Ternyata mau mancing ikan aja nggak cukup pakai cacing, Bapak Ibu. Ikan bisa berkembang, jualan yang nggak meningkat karena Anda mancingnya pakai cacing doang. Ternyata kalau mau bisnis, mau jualan, harus pakai esen juga. Pakai formula juga. Hari ini sudah saya ceritain caranya. Akses Bapak Ibu. Yuk dipakai. Biar bisa jualan lebih banyak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga tambah sukses semuanya. Saya kembalikan ke Bu Ati. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Deddy. Luar biasa materinya. Ya, banyak sekali yang kita dapat malam hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Mungkin sekitar 30 menit ya. Kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertanya. Silahkan. Bapak Ibu boleh bertanya melalui mic, open mic, atau melalui chat juga silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan. Dari dengan Bapak siapa? Ahmad. Pak Ahmad Kalbar, Bu. Oh iya, dengan Pak Ahmad, silahkan. Saya ini ingin bertanya karena tentang semangat spirit itu. Bagaimana untuk menjaga spirit itu? Siap. Itu saja Pak Ahmad? Ya. Siap. Baik. Saya mau langsung jawab atau dikumpulin dulu Bu Ati? Langsung boleh, Baik. Pak Deddy. Langsung ya. Izin Pak Ahmad, saya jawab. Jawabnya pakai cerita aja Pak Ahmad ya, biar Pak Ahmad ingat ya Pak ya. Gini Pak Ahmad. Coret Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini ada api unggun gitu ya. Api unggun lah gitu ya. Ini apinya tuh, api unggun. Nah, ada orang datang, diambil lah batang kayunya, ditaruh di sini satu nih. Taruh di sini satu. Kira-kira lebih cepat mati mana? Yang ini apa yang ini? Tetap rame-rame atau sendiri? Sendiri pasti cepat mati, Pak. Pasti cepat mati. Kenapa? Karena sendiri. Tapi ketika rame-rame, ini apa yang membara, semangat terus, Pak. Jadi kesimpulannya, kalau mau jaga semangat, kita jangan sendiri, Pak. Kita harus miliki komunitas yang positif, yang membangun. Karena kalau sendiri, aduh gue down gitu ya. Tapi kalau gue down, sini saya bantu, belajar sama-sama. Apalagi ini sekolah bisnis kita saling sharing satu sama lain. Wah, on lagi Pak. Begitu. Jadi nggak usah minum obat kuat, on, gabung aja di sini, langsung on terus Pak, semangat terus Pak. Begitu Pak Ahmad, semoga menjawab. Iya, terjawab ya Pak. Yang lain silahkan. Adakah di chat yang bertanya? Yang mau lewat mic, silahkan, boleh. Mungkin, oh ya. Iya, boleh raise hand dulu yang mau pakai mic. Ibu Feli. Ya. Ya, silahkan Bu Feli. Mungkin pertanyaannya ada dua, Pak. Yang pertama, nyambung pertanyaan tadi sebelumnya, yang tentang spirit itu kan tadi ada gabung dengan komunitas ya, Pak. Kebetulan kan saya juga udah mulai untuk gabung dengan komunitas yang mana basicnya juga mereka wirausaha. Kemudian, cuman saya belum nemu yang sama dengan apa yang sedang saya kembangkan secara pribadi, usaha saya sendiri maksudnya. Terus
sampai sekarang masih merasa sendiri di situ. Maksudnya mereka tetap menjadi semangat, tapi mereka punya usaha sendiri-sendiri, Pak. Kemudian kita juga punya usaha gabungan ada. Eh, tapi kita berbeda. Kalau usaha gabungan kita fokusnya di usaha gabungan. Kalau usaha sendiri kita apa namanya carinya solusinya sendiri gitu. Nah, mungkin ada tambahan masukan dari pengalaman Bapak, yang saya belajar dari pengalaman Bapak. Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan yang essence itu tadi, Pak. Mungkin ada sambungannya di situ ya. Esen itu untuk kita menemukan esen yang untuk menarik pelanggan ataupun menarik orang supaya menjadi suka atau senang atau dan sebagainya. Itu mungkin ada trik khususnya, Pak, atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Bu, sebelum saya jawab, izin Bu Feli. Bu Feli katanya usahanya di bidang apa? Di bidang salon, Pak. Salon, oke. Yang Salon ya? salon sendiri. Salon. Ya. Baik, oke. Siap. Saya akan jawab ya, Bu ya. Yang pertama, tadi Ibu sudah bergabung komunitas, usahanya berbeda. Setahu saya, Bu, komunitas salon banyak yang minta ampun. Saya punya klien beberapa tuh brand-brand supply ke salon. Mereka punya komunitas-komunitas. Jadi komunitas salon mestinya banyak. Ibu coba masuk ke sana ya. Tapi andai pun Ibu nggak ketemu gitu, andai ketemu. Kadang-kadang tidak mesti bisnis yang sama. Kita bisa belajar dari orang lain, tapi kurang lebih polanya seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya salon masih banyak. Tadi saya pikir kalau usahanya unik sekali gitu ya, menarik. Tapi kalau salon banyak, Bu. Saya punya klien banyak produk-produknya supply ke salon. Mereka sangat fokus membantu salon yang mau berkembang. Kalau Ibu kesulitan, saya bisa kenalin ke beberapa klien saya yang memang jual produk-produk salon ya. Saya nggak tahu, apalagi Ibu kalau jual produk dia, mesti dia pasti mau ya. Itu yang pertama, kejawab. Ya. Yang kedua, esennya apa? Waduh, esennya banyak, Bu. Ya, tadi sudah kan salah satunya adalah akses. Ibu harus punya attitude yang baik, punya knowledge, dan itu kalau mau dikembangin lagi. Ibu mau nanya saya, esennya apa, Bu? Ibu harus komitmen sama saya. Baca buku sebulan 1, Bu. Dan bukan hanya buku, dipraktekkan, Bu. Atau kalau nggak sederhana, Ibu kalau nonton konten TikTok yang bagus-bagus, jangan yang joget-joget, yang lain-lain, Bu, yang serius. Tapi jangan hanya dibaca, Bu, karena kalau ada didengarkan, karena itu baru knowledge, harus dipraktekkan. Itu namanya skill. Iya. Tapi hati-hati juga, Bu, jangan terlalu banyak juga, Bu. Entah kebanyakan Ibu pusing sendiri. Ya, saya lagi belajar TOEFL karena saya mau ujian masuk dia, Bu ya. TOEFL. Saya baca begitu banyak, saya puyeng sendiri. Akhirnya saya pegang satu buku. Oh, buku itu bagus sekali. Itu guidance saya pelajarin. Itu aja. Membuat saya akhirnya bisa. Besok saya confident nih, Bu. Besok saya tes. Pagi-pagi saya confident banget. Karena saya udah berguru dengan buku yang tepat, yang benar. Dan untuk bisa menemukan buku yang bagus, jatuh bangun, Bu. Salah beli buku, salah beli ini. Itu proses. Jadi jangan, waduh, gue salah beli buku lagi. Marah-marah. Ya, itu proses. Itu namanya uang sekolah, Bu. Begitu. Jadi Bu Feli, esennya saya tantang Ibu. Buku apa yang mau Ibu baca mulai besok. Dan bukan hanya dibaca, direnungkan dan dipraktekkan, Bu. Karena kalau nanya mulu, nggak selesai masalahnya. Gitu. Ya, Bu ya. Selamat berjuang, Bu. Terima kasih, Bu Feli. Ya, Pak. Oke. Makasih, Bu Feli. Baik, dari chat ada pertanyaan dari Pak Ahmad tadi ya. Buku apa yang bisa meningkatkan akses, Pak Dedi? Banyak, Bapak Ibu, buku banyak sekali. Mulai dengan dari kebutuhan Anda saat ini apa. Begitu ya, misal tadi tentang AI ya, Anda bisa belajar tuh banyak sekali, Bu. Ya, banyak sekali. Saya aja ngikutin AI luar biasa ya kalau Anda belajar AI. Ya, bukunya ketinggalan buku. Jadi tapi Anda bisa gabung course sama mereka ya. Ini saran saya Anda bisa cari dia nih sebentar ya, saya kasih tahu belajar sama dia nih ya. Saya kasih langsung deh ya, biar Anda belajar langsung. Nih ya, Bapak Ibu. Dia punya kelas gratis nih sini nih. Anda catat namanya nih. Andrew Ng. Andrew Ng ya. Kita lihat di Google ya, Andrew Ng tuh punya kelas gratis belajar. Kalau mau dapat ijazahnya tinggal cari ijazahnya sebentar. Saya kasih tahu nih. Ini ya. Andrew Ng. Nah ini, AI for Everyone. Tuh Bapak Ibu. Tuh dia punya kelas. Udemy. Ini gratis, nanti kalau mau tinggal belajar apa, tinggal bayarnya doang, ujiannya kalau bayar aja. Ini Coursera. Dia kalau dapat sertifikatnya aja kalau bayar, dia gratis tuh. Enroll for free. Ya, kalau mau belajar. Banyak Bapak Ibu kalau mau belajar mah. Ya, ada satu quote bagus sekali. Ketika murid siap, guru siap. Jadi yang siap bukan gurunya, muridnya harus siap dulu Bapak Ibu. Gitu ya. Ini contoh buat AI. Mau belajar apa lagi? Prospecting, cari buku. Kalau mau belajar buku tentang sales, saya ada buku saya kasih linknya deh sebentar ya. Belajar buat jualan ya. Sebentar.
Jadi buku sebentar. Ntar saya kasih linknya. Nah, ini. Ya, sambil menunggu saya bentar kasih linknya biar Bapak Ibu sekalian bisa lihat juga. Itu Bapak Ibu. Jadi ya sebentar ya. Ada pertanyaan. Sebentar saya habis kasih link ini saya jawab ya sebentar supaya Bapak Ibu bisa ini. Nah, ini kalau mau buku saya kejar target lagi itu. Nah, ini tinggal cari di Tokopedia Bapak Ibu. 80.000 doang ya, 80.000. Oke, sekarang saya jawab yang di chat satu lagi ada ya. Cukup menjawab ya, buku ya. Nah, ini bagaimana kalau usaha gagal, apakah diulang lagi saya atau ganti usaha lain? Ini pertanyaan menarik ya. Bapak Ibu hati-hati dengan pertanyaan ini ya. Kadang-kadang kita sendiri yang harus merasakan. Ya. Jadi kalau tanya, Pak Deddy harus call center 1000 kali harus cobanya. Karena call center 1000 kali baru berhasil. Call center ya. Tapi ada juga yang baru 100 kali akhirnya berhenti pindah tempat yang lebih berhasil. Jadi Anda yang harus tahu feeling. Tapi jangan baru 2 kali 3 kali coba, gagal channel resign atau mulai jangan. Itu namanya angin-anginan. Jadi Anda belajar dulu, coba gagal, evaluasi, coba lagi. Ya, coba dulu. Yang penting kerjanya maksimal dulu, usahanya maksimal dulu. Dan ketika Anda mau stop, Anda tanya dulu, cari guru-guru. Makanya Bapak Ibu sekarang penting sekali Anda punya mentor. Karena mentor adalah orang yang lebih berhasil dari Anda, orang yang bisa kasih masukan yang tepat buat Anda. Jadi gitu. Jadi kalau usaha gagal enggak, menurut saya evaluasi dulu. Coba lagi. Sampai berapa lama Anda yang tahu merasakan, tapi jangan baru 10 kali coba udah nyerah. Ya, tapi bukan berarti Pak saya harus coba 1000 kali seperti call center, enggak juga. Nah, tapi sebelum Anda ambil titik itu Anda harus kasih deadline dulu. Contoh saya, ya. Ketika saya tahun 2009 jadi seorang manajer, terus saya memutuskan mau resign jadi seorang trainer, saya komit sama istri saya. Saya akan memulai sebuah hidup baru, jadi trainer tanpa terima gaji. Ikut guru saya namanya Mr. James Cui tanpa digaji, dan memang saya nggak mau digaji. Dan saya kasih batas waktu setahun. Kalau setahun saya jadi trainer dan gagal, maka saya akan berhenti jadi trainer dan saya kerja lagi. Karena masih banyak perusahaan yang mau menerima saya. Tapi kalau setahun berhasil, artinya saya akan jalanin. Saya punya batas waktu, setahun. Begitu. Ya, seperti itu. Masing-masing berbeda. Ini perlu dikaji, perlu lihat case-nya, apanya. Karena ada orang juga angin-angin. Bentar pindah. Nah, itu juga nggak boleh. Ya. Siap. Oke. Oke, tadi ada yang raise hand, Pak Ivan mau bertanya? Mungkin sambil menunggu Pak Ivan mau bertanya? Terima kasih. Siapa Ivan? Ya, terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Ini sangat menarik ya terkait masalah sales memiliki kemampuan untuk memahami akses. Nah, mungkin pertanyaan saya apabila kita sudah memiliki tim sales yang jumlahnya sudah cukup banyak gitu ya, tapi tidak memiliki, artinya performansi secara akses itu tidak mumpuni. Apakah yang terbaik kita melakukan transformasi, which is artinya merubah, atau bisa menggunakan semacam kayak membangun tim kecil sehingga memunculkan vibrasi positif. Demikian. Ya, Pak Ivan, mohon sebentar saya komunikasi sedikit ya. Pak Ivan, saya mau nanya sebelum saya jawab. Ya. Pak Ivan pernah dengar nggak kalimat ini? Tidak ada jenderal, tidak ada kopral yang salah. Yang ada jenderal yang salah. Pernah dengar kalimat itu nggak, Pak? Betul. Kira-kira apa maknanya itu, Pak? Ya, kalau di saya pengertiannya lead as a father. Iya. Jadi sebelum Bapak memutuskan ini sales mau diapain, gitu ya, coba Bapak evaluasi dulu sebagai leader. Apakah saya sudah memimpin dengan baik? Karena tidak ada kopral yang salah, yang ada jenderal yang salah. Semoga menjawab Pak Ivan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Deddy. Ya, terima kasih Pak. Iya, singkat, padat ya, mengena. Oke, dari Kang Rian, bagaimana cara agensi meningkatkan sales dalam industri asuransi di perusahaan CAP? Kalau mau ningkatin sales, ya suruh belajar salesnya, gitu aja. Ya, Pak Rian, sesederhana itu. Sederhana, saya udah ngomong dari tadi 1 jam, Pak Rian. Ya, itu kasih aja tuh, ya, kasih aja ke tim Anda seperti itu. Ya. Jadi apa yang Anda dengar, Anda sharingkan ke tim Anda. Bu Ati, Coach Hidayat ini Pak Bu Feli ada DM ke saya, minta komunitas salon di apa, saya nggak punya kontak Bu Feli, nanti mungkin
minta ke Bu Ati aja ya, biar Bu Ati nanti Ya, hubungan sama saya ya. Jadi Bu Feli silakan DM ke Bu Ati, nanti Bu Ati biar kontak ke saya. Thank you. oke. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Selamat Bapak Ibu? malam Pak Deddy. Iya, malam Pak. Siapa nih Pak Arif ya? Mungkin bisa di spotlight Pak Arya yang bertanya. Iya, silakan. Aku kan agak ekstrovert ya, gitu. Aku tapi dalam kendala di bisnis, victimnya banyak gitu. Kendalanya gitu. Jadi kendalanya punya kendala aku kayak yang pernah kejadian 2-3 kali pengalaman. Jadi aku tuh kayak dipalu emang pas kelihatan aku ini dipalu, dibengkokin gitu. Ya itulah sering terjadi. Mungkin saya mohon petunjuk aja nih. Saya pengalaman kayak gitu. Memang lagi cari gimana. Jadi saya selalu kalau ada ini aku nggak pernah mau banyak bertindak. Jadi aku selalu actionnya nanti belakangan gitu. Jadi gitu. Aku lihat dulu situasi, baca dulu gitu Pak. Sebabnya kalau aku ada yang lihat bahasa tubuh saya pas gini ini, ya victimku yang di victim ini banyak gitu. Tapi aku bingung bisa ngebaca bahasa tubuh, aku juga bingung. Ya. Pak Malik, pertanyaannya maksudnya apakah Bapak punya tim, tapi tim Bapak sering belokin Bapak atau apa? Pertanyaannya kalau boleh dipertajam Pak, supaya saya tidak salah tangkap. Itu memang kebanyakan di tim grup ada. Kebanyakan di tim. Kalau orang belum kenal saya, nggak akan tahu. Gitu. Biasanya jadi di tim Bapak kurang respon sama Bapak atau sering makan tanda kutip nipu Bapak atau apa begitu? Mohon maaf, saya harus konfirmasi supaya tidak salah jawab saya. Ya kalau kayak victim gitu, karena saya kan dari 2000 itu memang begitu. 2006, 2006 usaha saya maju gitu ya. 2008 tuh memang begitu. Tapi kalau 2008 di keluarga kejadian. Jadi tapi pas kesininya ya begitu kejadiannya di grup gitu. Di grup di teman dia tahu baca gitu. Mungkin memang aku terlalu kalau tim gitu aku kalau ngomong memang terlalu ini ada gagasan keluar jadi memang nyeplos nggak terlalu ini itu aku tahu kalau nyeplos gitu tapi nyeplos mereka victimnya banyak gitu jadi dipalu di bengkok. Bu Ati bisa menerjemahkan mungkin Bu Ati. Iya. Bu Ati bisa menerjemahkan mungkin Bu Ati maksud pertanyaannya. Bingung juga. Saya coba nangkep ya, saya coba nangkep. Pak, saya coba nangkep Pak Malik. Jadi gini, mungkin Pak Malik suka ngomong, suka disalah-salahin begitu segala macam. Pak Malik tahu, sadar bahwa ini karena terlalu ekstrovert, ngomong mungkin gak enak apa segala macam. Jadi Pak Malik, manusia nggak ada yang sempurna, begitu ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau Pak Malik sudah tahu kesalahan Pak Malik di mana, mungkin seringkali ngomongnya, mohon maaf ya Pak Malik, ini berdasarkan informasi yang Bapak sampaikan, ngomongnya terlalu banyak sehingga orang kayaknya nilai kita seperti apa. Nah, kalau memang seperti itu, inilah momen buat Pak Malik untuk introspeksi diri. Tadi kan kita perlu terus belajar ya. Belajar itu salah satunya belajar bagaimana bisa mengontrol diri. Saya juga termasuk orang ekstrovert, Pak. Jadi kadang kalau saya ngomong sama orang, saya suka ngomongnya kebanyakan. Jadi saya sering ngomong sama diri saya. Ketika banyak ngomong, jangan banyak ngomong, Dedi. Jangan banyak ngomong, Dedi. Jangan banyak ngomong, Dedi. Jadi saya ngomong sama diri saya. Jadi pas ngomong, waduh, nggak benar. Ya, saya balik lagi ke diri. Nah, jadi Pak Malik yang perlu lakukan adalah belajar untuk bisa mengontrol diri. Dan musuh paling besar di dunia ini memang diri sendiri, Pak. Begitu. Jadi Pak Malik, tahun 2024, udah masa lalu kita nggak usah lihat lagi, itu spion, Pak. Tapi kita masa depan, mari belajar mengontrol diri. Karena orang yang tidak bisa mengontrol diri, bagaimana bisa mengontrol orang lain. Sukses Pak Malik. Terima kasih. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Malik. Di chat ada pertanyaan dari Bu Endah Wira. Bagaimana cara mencapai target kerja seperti saya kerja di perbankan, sedangkan kompetitor di luar sangat banyak dengan produk mereka yang luar biasa bagus dari produk kita?
Bu Enda datang dari tadi kan yang ngedengerin ya. Ya sih. mesti nonton situ tadi tuh ya, videonya tadi ya. Videonya apa namanya? Winston Churchill ya. Winston Churchill sama kayak Bu Enda. Jerman lebih kuat gitu ya. Kalah semuanya tapi dia bisa menang. Attitude. Sikap. Bu Enda, Ibu ngelihat perusahaan komputer lebih hebat. Tapi ingat baik-baik, ini guru saya ngajar namanya Abah Rama. Di dunia ini tidak ada perusahaan yang sempurna. Kalau ada perusahaan sempurna, terus ibu atau bapak pindah ke perusahaan tersebut, maka itu perusahaan langsung tidak sempurna. Nah, iya. Jadi maksudnya nggak ada yang sempurna. Dia punya kelebihan, tapi Anda juga punya kelebihan. Saya kasih ilustrasi gambar. Bapak Ibu, saya namanya Dedi Budiman. Panggilnya Dedi aja, jangan Budi. Karena Budi pulang lebih cepat. Karena Budi sakit. Itu iklan zaman dulu Bapak Ibu ya. Siap, jadi panggil Dedi aja Bapak Ibu ya. Saya akan gambarkan tadi ya. Jadi lupa tuh gara-gara dipanggil Budi ya. Saya cerita sampai mana tadi pertanyaannya. Saya balik lagi dah gara-gara Budi pulang lebih cepat. Itu ya. Bagaimana komputer? Nah ini komputer nih. Saya kasih ilustrasi ya. Bukan hanya buat Bu Enda tapi buat yang lain. Ini ada angka 1, 2, 3, 6, 8, 9 begitu ya. Nah, ketika Anda melihat angka-angka ini, maka akan timbul pertanyaan, apa yang kurang? Ada yang kurang. Yang kurang berapa? Nggak ada 4 Pak Dedi, nggak ada 5, nggak ada 7, atau nggak ada 10 betul. Tapi boleh nggak kita ganti pertanyaannya? Bukan apa yang kurang, tapi apa yang Anda miliki? Apa yang Anda miliki? Yang Anda miliki berapa? 1, 2, 3, 6, 8, 9. Lebih banyak, lebih sedikit? Lebih banyak. Tapi kita nggak punya 4, nggak punya 5, nggak punya 7, nggak punya 10 Pak Dedi. Iya. Tapi kita punya 1, 2, 3, 6, 8, 9. Nggak ada perusahaan yang sempurna, Bapak Ibu. Kompetitor punya kelebihan, Anda juga punya kelebihan. Disitulah seninya. Bagaimana menemukan kelebihan dari produk Anda untuk mengalahkan kekurangan dari produk kompetitor. Kalau dibilang susah, itu makanya kita dibayar, digaji. Karena kalau gampang, nggak perlu kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Selamat berjuang. Miliki sikap yang baik. Pengetahuan ditambah, skill ditingkatin. Oke. Baik. Ada lagi terakhir mungkin yang mau bertanya? Masih ada? Bu Ati, Ya, ini silakan. sekalian melatih semua. Jadi malam ini kan luar biasa nih. Kita dapat, ya itulah bedanya ya. Kalau S2 yang sebentar lagi didoakan jadi doktor gitu ya. Masya Allah. Jadi bisa melihat segala sesuatu itu dari helikopter view. Itu udah lengkap banget. Ya, saya bilang ini keren. Malam hari ini tuh luar biasa. Seharusnya bisa membuka siapapun yang memang mau belajar lebih dalam tentang dunia sales ya. Bagaimana berhasil dalam dunia sales. Sebetulnya bukan cuma sales, tapi berhasil dalam kehidupan. Akses satu kata yang kemudian tadi sudah dibahas begitu luar biasa. Nah, ada satu hal yang menarik tadi, storytelling yang mungkin jadi story selling gitu ya. Nah, ini saya mau ngajak teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang hadir malam hari ini, langsung kita praktek gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu mendapatkan pengalaman malam hari ini, belajar malam hari ini bersama pakar di dunia penjualan, orang yang jam terbangnya sudah sangat tinggi, Bapak Ibu bikin videonya gitu ya. Nah, nanti bisa nge-tag gitu ya, masuk di Facebook, masuk di TikTok. Karena ini bagian dari proses pembelajaran dan kita nggak menunda kalau kemudian belajarnya dahsyat malam hari ini dan ini bisa menjadi satu penggerak buat yang lain juga untuk mau belajar. Dan setiap orang angle-nya bisa lain-lain gitu ya. Dari satu kata yang kemudian ya singkatan akses itu saja, ada orang mungkin dapat A-nya, ada orang yang dapat S-nya di belakang gitu ya. Ada yang dapat sesuatu ketika Pak Dedi bicara tentang haknya gitu ya, akses dari singkat tadi akses. Nah ini kan berbeda-beda. Jadi saya mengajak semua yang malam hari ini belajar, ya tentu pertama kita berikan apresiasi atas kesediaan waktu Pak Dedi Budiman hadir di tengah-tengah kita, kemudian sharing sesuatu yang luar biasa malam hari ini. Saya apa sales training juga gitu ya, tetapi malam hari ini saya belajar banyak. Masya Allah, ini luar biasa gitu ya, sesuatu yang luar biasa. Maka prakteknya, yuk ya Bapak Ibu jangan menunda. Kalau mau berhasil, ya dari hal yang sederhana yang malam hari ini Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu belajar tentang storytelling, cerita. Malam ini, contoh ya, ini contoh saja. Malam hari ini, tadi malam misalnya ya, kalau bikin videonya besok, tadi malam saya belajar dari Pak Dedi Budiman. Waduh, Masya Allah, keren banget.
akses itu betul-betul akan bisa membuka kita untuk bisa berhasil dalam dunia sales. Apapun itu, angle-nya apapun, tapi Bapak Ibu silahkan buat video, kemudian di-upload di YouTube, ya bisa di YouTube, bisa di TikTok, bisa di Facebook, dan ini akan langsung melatih gitu ya, melatih kita untuk menyampaikan apa yang kemudian baru saja kita dapatkan. Dan satu keterampilan yang luar biasa yang sudah diperlihatkan Pak Dedi, dan itu akan membantu kita di dunia sales, adalah kemampuan bercerita. Ya, segala sesuatu ketika kita mampu bercerita, membuat sebuah storytelling yang baik, itu terjual tanpa harus kemudian merasa memaksa orang untuk membeli, terjual dengan sendirinya melalui sebuah cerita. Nah, ini kan sebuah keterampilan yang memang harus dilatih gitu ya, dilatih. Kapan memulai melatihnya? Yang bisa malam hari ini paling lambat 1 kali 24 jam videonya sudah tayang. Itu dari saya. Jadi thanks Pak Dedi, luar biasa, amazing pembelajaran. Saya belajar banyak, luar biasa malam hari ini. Dan teman-teman yang tadi datang terlambat, nanti mudah-mudahan Pak Arya ada recordingnya, simak dari awal, karena dari pembukaan saja itu sudah satu hal yang luar biasa bernilai, sampai tadi penutup dengan ceritanya pun amazing gitu ya. Jadi ini luar biasa. Maka sesuatu yang luar biasa ini jangan cuma kita semua yang dapat, tapi juga bisa disebarkan kepada yang lainnya. Maka buat ini ada sekali lagi terima pertanyaan kasih Pak Dedi. ini pertanyaan terakhir menarik, saya coba izin jawab lah ya. Ini menarik nih ya. Ini karena saya alami sendiri dari Pak Edi Gunawan ya. Saya udah bilang nama saya Pak Dedi Budiman, masih ada panggil Budiman. Ya nggak apa-apa ya. Ya. Budiman itu artinya berbudi dan beriman Bapak Ibu ya. Siapa? Gimana cara meningkatkan hasil dari bisnis kita sementara kita masih terikat? Saya pernah di posisi ini, Pak Edi Gunawan. Ya. Jadi saya tahun 2001 sampai 2009 bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Tahun 2005 saya mulai berpikir punya passion untuk menjadi seorang trainer. Dan saya tidak punya background sama sekali di dunia training, Bapak Ibu. Jadi saya masih bekerja, saya punya passion, tapi saya tahu saya tidak ngerti dunia training. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mulai belajar di perusahaan tersebut. Saya sebutnya nama perusahaannya PT DataScript ya. Dia punya sales banyak sekali. Jadi sebagai sales manager, saya juga belajar bawain training, nggak dibayar. Ya, jadi sambil bekerja. Terus untuk mempersiapkan diri, maka apa yang saya lakukan? Saya akhirnya kuliah lagi. Jadi kuliah S2 saya di bidang pendidikan, Bapak Ibu, kenapa? Karena saya pengen belajar tentang dunia training. Jadi saya ketika masih kerja, saya mempersiapkan diri. Kalau Bapak sekarang kerja nggak apa-apa, usaha nggak apa-apa, tapi ada persiapan diri. Dan tahun 2009 saya ketemu dengan guru saya, Mr. James, yang berikan kepada saya. Dan apa yang saya lakukan? Nah, saya bekerja sebagai karyawan punya jatah cuti. Jadi sebulan sekali saya pasti ikut Pak James seharian, dan saya cuti. Jadi cuti untuk ikut Pak James. Jadi saya tetap bekerja, tapi kerja saya all out sampai target terus. Kalau nggak, ntar orang lihat nggak bagus kinerjanya. Jadi kalau Bapak sekarang masih terikat kerja, nggak apa-apa, kerja. Ya, kan Anda punya waktu cuti, pakai. Di luar jam kerja Anda bisa melakukan. Jangan berhenti dulu, Bapak Ibu, sampai itu siap. Dan sampai Anda punya tabungan yang cukup. Jadi saya ketika berhenti tahun 2009, saya mulai jadi trainer, setahun pertama itu income saya 0, Bapak Ibu. Sebelumnya saya punya income yang sangat besar sekali di perusahaan saya, terus jadi 0. Tapi kenapa saya bisa hidup? Karena saya punya saving. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan Pak Edi Gunawan. Jangan emosional. Jadi kerja tetap kerja maksimal. Jangan kerja nggak serius, cari Kang Tahu ya. Kerja dari Kang Tahu, bukan cari Kang Tahu, cari di luar jam kerja. Dan kalau emang perlu cuti, Anda punya hak cuti, pakai. Seperti itu. Itu mungkin terakhir ya. Terima kasih Bu Ati, Coach Hidayat, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ati, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi. Jadi menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Coach Hidayat, Bapak Ibu silahkan membuat video review tentang pembelajaran malam hari ini. Silahkan mention, mungkin linknya Pak Dedi boleh di-share di chat TikTok, Instagram, atau Facebook. Takutnya ada yang belum main TikTok. Boleh ya ke Instagram atau Facebook, semua media sosial. Nanti biar Bapak Ibu mainnya apa silahkan TikTok, Instagram, nanti buat video pendek 1 menit ya. Kalau di TikTok 1 menit itu udah panjang, 30 detik juga cukup ya. Nah, boleh mention akun Pak Dedi, silakan Bapak Ibu. Pengalaman Bapak Ibu mendapat apa malam, silahkan direview dan dibuat dalam bentuk video. Bu Ati, ya. Sebentar, 1 menit. Pak Dedi, saya sedang ada satu PR besar gitu ya. Jadi bagaimana bisa dalam waktu 10 hari
itu bisa jualan ke 150.000 orang gitu ya. Karena itu adalah tiket nah, apa ya? Pesannya sebetulnya sederhana. Saya aja masih sangat optimis 150.000 dalam 10 hari. Jadi ayo Bapak Ibu belajar yang luar biasa. Tadi buku-buku Pak Dedi banyak banget gitu ya. Sebetulnya saya bicara seperti ini biar didoain sama Pak Dedi gitu ya. Jualan 10.000, 150.000 ke 150.000 orang dalam waktu 10 hari tersisa. Ngobrol sama saya aja Pak di TikTok, follower saya 400.000 langsung selesai Pak. Woi, mantap. Nah, dia sebetulnya saya mau begitu kan. Cara nodongnya kan gitu. Jadi besok tuh konten, siapa yang bisa bantu saya? Sederhana, saya kasih 100 juta gitu kan. Tapi ya, gitu ya, bantu saya gimana? Cuma Bu Ati, 100 juta Bu thank you Ati. itu. Iya. Ya, ya, ya. Udah itu pinter-pinternya saya mau jualan dan mudah-mudahan dijual sama Dimension gitu. Thank you. Oke. Bangga Mbak Ya, Ati. izin untuk foto bersama dulu Bapak Ibu, silahkan open kamera, yuk kita foto sebelum ditutup karena sudah jam 21. Iya, ada 3 slide. Slide pertama, iya sambil satu-satu membuka kamera. Kenapa nggak tadi Pak buka kameranya? Ya, siap ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Dedi waktunya, sharingnya malam hari ini selama kurang lebih 1 jam 30 menit ya di sela-sela kesibukan. Semoga besok ujian TOEFL-nya lancar Pak Dedi dan semuanya dimudahkan, program studinya juga dimudahkan dan lulus dengan hasil yang Berarti satu lagi, semoga Ya. berkenan nanti kalau 10.000 kelas kita undang Pak Dedi Budiman hadir. 10.000 tapi minimal. Nah, challenge buat teman-teman. Mau belajar lagi Pak Dedi Budiman, ayo kita bikin 10.000 orang yang hadir. Iya, nanti juga boleh kok pas momen Komisi Jabar ya di Bandung kita juga suka ada event offline dan Pak Dedi juga suka hadir memberikan materi. Nanti boleh teman-teman yang di Bandung boleh bergabung juga. Baik, terima kasih sekali Pak Dedi. Saya izin dulu ya Pak Hidayat, Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Coach Hidayat, masih ada yang mau disampaikan? Baik, penutup sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, inilah satu contoh pembelajaran ya yang sebetulnya akan diberikan oleh Sekolah Bisnis Indonesia. Selain tentu saya coba akan melengkapi, kami akan membantu melengkapi materi-materi yang bisa membuat Bapak Ibu tentu menjadi lebih lebih memahami dan bisa lebih dalam ya, lebih dalam. Hari ini malam ini luar biasa gitu ya. Jadi kebayang nggak kalau kita belajar dari para expert, para praktisi, tentu kita bukan cuma dapat keilmuan, kita juga dapat semangat, kita juga dapat inspirasi, kita juga dapat hal-hal yang selama ini mungkin luput dari apa yang sudah kita ikhtiarkan. Semoga pengalaman malam hari ini bisa membantu kita semua untuk mengalami lompatan di 2024 ini. Dan bismillah insya Allah kita akan hadirkan. Mohon doa dari semua dan kerjasamanya dari semua untuk kita terus bisa menghadirkan ya orang-orang terbaik di materi-materi yang insya Allah akan diberikan oleh Sekolah Bisnis Indonesia. Jadi terima kasih untuk yang sudah hadir dan ajak teman, rekan, kerabat, saudara, apalagi yang sudah bayar lagi, udah bayar kemudian sampai tidak ikut malam ini kan sayang banget gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik dan bismillah insya Allah kemarin baru saja saya juga bertemu dengan Pak Sandiaga Uno. Nah, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ke depan keluar tanggal kapan Pak Sandiaga Uno akan membersamai kita. Jadi insya Allah ya kalau sudah Pak Sandiaga nanti Pak Mardigu dan yang lain-lain. Jadi termasuk mungkin berarti tadi gurunya Pak Budi. Kalau saya sebut gurunya udah tahu itu karena itu guru saya juga.
saya sempat ya apa ya, akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk keluar dari perusahaan karena sosok yang satu itu gitu ya. Jadi melihat beliau tampil sangat memukau di depan publik. Namanya Pak James Pak Kwee. James. Mudah-mudahan juga bisa hadir membersamai Sekolah Bisnis Indonesia, dan silakan semuanya nanti follow ya yang tadi Pak Deddy Budiman follow, karena di situ materi-materi yang terkait dengan dunia sales beliau akan banyak sekali kontennya sudah dibuat. Itu saja. Jadi terima kasih atas kehadirannya dan sukses buat semua. Mohon doa juga dari semua ya. Mohon doa karena ada misi besar harus dituntaskan. Saya pasang targetnya 10 hari ke depan gitu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nun. Oke, terima kasih Coach Hidayat. Baik, untuk Pak James, tadi paginya chit-chat, nanti insya Allah setelah Dedi mengisi di SBI, mungkin dengan Pak Dedi nanti lebih mudah disampaikan. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Silahkan pengalaman belajar malam hari ini, mohon reviewnya, silahkan boleh buatkan dalam bentuk video pendek, di TikTok boleh, di Instagram Reels boleh, di Facebook juga boleh, mention akun Pak Dedi, link akunnya tadi sudah di-share di kolom chat ya. Untuk rekaman pembelajaran malam hari ini, mungkin tadi ada yang masuknya tidak dari awal waktu, nanti mungkin Pak Arya merapihkan dulu, mungkin besok di-share linknya. Dan silahkan yang belum bergabung untuk program reguler Sekolah Bisnis Indonesia, karena ini masih awal tahun ya, jadi masih ada 11 kali lagi pertemuan, dan sebetulnya belum terlambat karena juga nanti bisa jadi lebih dari 12 ya, bonus-bonusnya juga banyak. Sekarang investasinya adalah 350.000 bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, maksudnya sahabatnya, temennya dengan pengalaman Bapak Ibu malam hari ini boleh. Jadi jangan takut rugi, wah udah ketinggalan dong 1 bulan gitu ya. Insya Allah nanti juga akan ada tambahan materi, dan tentunya materi yang sudah berjalan kami bisa berikan dalam bentuk video. Jadi silakan untuk yang mau mendaftar bisa menghubungi nomor Pak Arya di 0878 2220 4081. Betul ya Pak Arya? 8041. Boleh dituliskan Pak Arya. 8041 terbalik ya. 0878 22 20 8041 ya. Jadi untuk investasinya sekarang 350.000. Nanti Bapak Ibu, karena ini sekolah bisnis tentunya juga ada komisi. Kita sudah belajar ya tentang sales tadi, tentang penjualan. Jadi kita memberikan kompensasi yang memberikan informasi, dan kemudian ada temennya yang bergabung untuk sama-sama sekolah di Sekolah Bisnis Indonesia. Mudah-mudahan malam hari ini penuh manfaat buat Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.